20 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan bumi dan melangkah masuk ke dimensi asing ini. Hari ini aku akan meruntuhkan monster ini dan merebut kembali setiap detik waktu yang telah hilang dariku. Saat ini lautan api berkobar dengan ganas melahap udara di sekitarnya. Tiba-tiba gelombang energi meledak dan cahaya yang menyilaukan menutupi segala sesuatu yang terlihat. Kekuatan yang menindas menekan turun, dan dari kegelapan pekat bayangan raksasa bangkit dengan mata merah, membara laksana api neraka. Sosok monster iblis yang mengerikan akhirnya muncul. Suaranya bergema bagai petir. Kau masih bertahan hidup ya? Kau benar-benar pahlawan sejati, cibirnya dengan nada meremehkan. Sayang sekali rekan-rekanmu itu sepertinya sudah di ambang batas kekuatan mereka. Mendengar provokasi itu, Hyun Seok hanya melengkungkan bibirnya dengan tatapan jijik yang dingin. Kelihatannya kondisimu sendiri juga tidak jauh lebih baik, balasnya. Monster iblis itu meraung, akan kuhancurkan perisai rapuh itu. Namun Hyun Seok tak gentar sedikit pun. Ia mengayunkan tongkatnya menyalurkan kekuatan kolosal yang menggetarkan udara. Ia melancarkan tebasan dahsyat. Seketika itu juga bebatuan dan tanah di sekitarnya hancur lebur menjadi debu. Rekan-rekan satu tim Hyun Seok bekerja sama mengangkat perisai, berusaha sekuat tenaga menahan serangan itu. Kilatan petir ungu menyambar liar di sekitar sang monster yang sedang menggeram. Jika kau tidak menyerah, aku akan meremukkanmu hingga tak bersisa. Ia menembakkan aliran aura ungu yang mematikan ke depan. Tanah ini adalah kerajaan agung yang dibangun di atas taring dan cakarku sendiri. Aura ungu pekat berputar-putar, melesat lurus ke arah Hyun Seok, bagaikan air terjun beracun. Tapi ia tetap memasang wajah dingin, matanya tajam setajam pisau, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Hyun Seok mengayunkan tongkatnya untuk membalas, dan cahaya suci menyembur keluar dengan cemerlang. Ia mengepalkan kedua tangannya mencengkeram tongkat pusaka itu dengan tekad yang sangat kokoh. Api amarah mengamuk di sekitar Hyun Seok saat suaranya merendah. Mari kita akhiri semua ini. Cahaya yang menyilaukan meledak, dan warna oranye keemasan tumpah ruah dalam gelombang liar. Mata Hyun Seok membelalak saat ia menahan beban kekuatannya. Ia berjuang melawan ledakan, menyilaukan yang meletus tepat di hadapan wajahnya. Semburan energi emas yang memukau melesat keluar merobek lapisan ruang itu sendiri. Hyun Seok mengaktifkan teknik apinya dan lidah api seketika menjulang tinggi, menembus angkasa. Asap mengepul dan ledakan berdentum keras, lalu Hyun Seok mendarat kekuatannya membelah tanah di bawah kakinya. Ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan garis-garis energi putih terlihat jelas muncul menyelimuti tubuhnya. Percikan api menyambar lurus ke tanah menghancurkan bumi dan bebatuan. Dua tatapan tajam saling mengunci dalam keheningan yang mencekam. Ketegangan terasa begitu kencang, bagaikan tali busur yang ditarik maksimal. Batu-batu besar hancur lebur beterbangan ke segala arah. Tanpa peringatan, monster iblis ganas itu menerjang masuk memulai serangan fatalnya terhadap Hyun Seok. Ia mengangkat tangannya memperlihatkan cakar yang tajam dan mengancam lalu menyerang ke bawah dengan kecepatan kilat. Tapi Hyun Seok berhasil menahan kekuatan penuh pukulan itu tepat pada waktunya. Namun tekanannya terlalu kuat hingga ia terdorong mundur cukup jauh. Monster iblis itu tertawa buas. Serangan lemah itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun padaku. Namun Hyun Seok perlahan mengangkat tangan. Aura merah membara menyelimuti dirinya saat ia bertanya balik. Lemah katamu. Ia mengayunkan tongkatnya, dan ledakan energi dahsyat melesat keluar menuju lurus ke arah monster itu. Hyun Seok berkata dengan suara berat, segitu saja sudah cukup untuk membelah kesombonganmu. Dalam sekejap monster iblis ganas itu tertelan bulat-bulat dalam kobaran api yang menyala-nyala. Helm di kepalanya jatuh ke tanah menimbulkan suara dentingan logam yang nyaring. Monster itu setengah hangus terbakar, dan ia pun ambruk ke tanah. Suaranya masih bergema lemah. Tak kusangka ada seseorang di dunia ini yang berani menghadapiku seperti ini. Hyun Seok mengulangi dengan tegas sekali lagi, aku bukan berasal dari dunia ini. Monster iblis itu tertawa keras meski kesakitan. Kau bicara dalam teka-teki, baiklah, aku memang telah jatuh, tapi tubuhku akhirnya akan ditelan oleh bumi dan bangkit kembali suatu hari nanti. Namun saat mengatakan itu, ia tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak tak percaya, suaranya gemetar hebat. Apakah aku menghilang? Hyun Seok tertawa kecil. Bingung kenapa kau tidak bisa regenerasi lagi. Ia menjelaskan, pedang api yang membakarmu adalah kemampuan khususku. Ini tidak seperti api biasa yang butuh oksigen untuk menyala. Api penantang langit bahkan membakar hal-hal abstrak, seperti kehendak akal sehat dan ingatan. Kau benar-benar menikmati hidup kembali dari abad ke abad, bukan? Tapi itu berakhir sekarang, karena hal yang sedang terbakar habis itu adalah keberadaanmu sendiri. Monster buas itu terpaku, tubuhnya lumpuh karena syok yang luar biasa. Ia bertanya, apakah maksudmu waktuku akhirnya telah habis?
seraya menambahkan, meski aku lenyap dari tempat ini, kau tidak akan pernah diingat sebagai pahlawan yang menyelamatkan dunia. Ia menekankan kebenaran yang kejam itu, orang-orang yang kusebut rekan seperjuanganmu, sebenarnya hanya ingin kau binasa di sana bersamaku. Hyun Seok menjawab dengan tenang bahwa ia sudah tahu. Hal itu membuat monster buas itu panik dan bertanya tak percaya, kau benar-benar sadar akan pengkhianatan itu. Namun tiba-tiba sang saintis melakukan pergerakan. Suara itu memotong tajam melarang sang pahlawan mendengarkan bisikan monster. Namun Hyun Seok hanya tersenyum dingin dalam hatinya. Ia sadar sepenuhnya di balik topeng pengakuan cinta yang manis itu, wanita itu menyimpan kebencian mendalam terhadap orang asing seperti dirinya. Tiap gerak-gerik yang diambil sang wanita suci hanyalah sandiwara yang telah diperhitungkan dengan kalkulasi dingin sejak awal. Dengan penuh percaya diri, ia menyatakan rencana licik mereka untuk menyingkirkan sang pahlawan begitu tirai, pertempuran ditutup. Hyun Seok bertanya dengan tatapan menusuk. Katakan wahai orang suci, apa ada kalimatku yang meleset? Seketika wajah sang gadis berubah drastis. Bibirnya terkatup rapat menahan amarah sementara sorot matanya menggelap, memancarkan aura permusuhan. Dengan nada datar yang mengerikan, Hyun Seok membongkar aib dua rekannya yang lain. Sang kesatria ternyata menerima upeti dari kaisar untuk melenyapkan dirinya sang penakluk monster. Semua pengkhianatan ini hanya karena raja pengecut itu gemetar ketakutan akan kehilangan takhta emasnya. Rahang sang kesatria mengeras geramannya, tertahan saat ia bertanya-tanya, bagaimana rahasia busuk itu bisa terbongkar. Hyun Seok tak berhenti. Ia menunjuk sang penyihir gila yang gemar menjadikan manusia kelinci percobaan dan membencinya karena berani menentang perbudakan. Singkatnya, sudah 5 tahun aku tahu kalian berencana menghabisiku begitu nafasku berhenti. Makhluk buas itu akhirnya bersuara kebingungan melanda karena dengan kekuatan sebesar itu untuk memojokkannya. Sang pahlawan sejatinya memiliki daya hancur yang cukup untuk meratakan seluruh dunia ini dalam sekejap mata. Mata Hyun Seok menyeratkan kepedihan mendalam saat mengakui ia hanya ingin pulang. Sosok monster itu memudar bertanya lirih tentang arti kata pulang. Memori 20 tahun silam menyerbu masuk bagai air bah. Tahun 2005 di bumi saat ia hanyalah seorang pegawai kantor biasa usia 30 tahun yang tiba-tiba dipanggil sosok dewi memohon padanya untuk menyelamatkan dunia dari petaka. Ini adalah situasi klise klasik novel fantasi di mana orang biasa terseret ke dimensi lain yang asing. Namun tempat ia mendarat bukanlah surga, melainkan neraka duniawi penuh jeritan putus asa yang memohon pertolongan dari bencana nyata. Segala cara ia tempuh untuk kembali, namun sang dewi memberinya ultimatum mutlak, musnahkan para monster atau terkurung selamanya di sini. Dan begitulah selama 20 tahun yang menyiksa ia menempa diri menjadi senjata hidup tanpa henti. Kala itu langkah Hyun Seok dihadang 2 penjaga gerbang angkuh yang melarang pahlawan pergi tanpa izin resmi. Padahal di pelukannya yang gemetar, ia tengah mendekap sesuatu yang sangat berharga. Hyun Seok sedang melindungi seorang bayi mungil yang tak berdosa dalam gendongannya. Suaranya mendesak penuh permohonan menjelaskan bahwa ia baru saja menyelamatkan nyawa kecil itu dari reruntuhan desa dan memohon jalan masuk. Penjaga itu justru membentak kasar, menyuruhnya membuang bayi itu karena dianggap hanya akan membuang-buang obat yang langka. Saat itulah Hyun Seok sadar dunia ini terlalu kejam dan tak punya hati. Namun ada horor yang lebih besar menanti di depan mata. Seseorang sedang meregang nyawa jeritan, memilukan memecah keheningan, menyuarakan keputusasaan murni yang menyayat hati. Pria bertopi putih memerintahkan amputasi paksa hanya demi mencegah infeksi. Pengobatan di sini sebarbar zaman kegelapan. Ia tak habis pikir melihat kebiadaban itu. Mereka tega memotong anggota tubuh seseorang hanya karena infeksi ringan, sebab semua penyihir penyembuh telah dikirim ke medan perang, meninggalkan rakyat jelata tanpa harapan. Tiba-tiba sebuah suara berat memecah lamunannya, memanggilnya dengan sebutan Tuan Pahlawan. Seorang uskup bertanya sinis, bagaimana ia menemukan bayi itu karena desa asalnya telah dikuasai monster. Tapi kengerian belum berakhir. Seorang wanita tertawa gila, menuduh bayi yang selamat itu pasti telah kerasukan iblis karena berhasil lolos dari maut. Dan dengan kejam menambahkan bahwa mereka akan melakukan ritual pembersihan paksa, sama seperti korban-korban sebelumnya. Wanita itu menantang dengan angkuh bertanya, apakah ia berani melawan kehendak langit di detik itu juga. Hyun Seok akhirnya mengerti, dunia busuk ini tak mengenal belas kasih. Jika ingin menyelamatkan nyawa, ia harus membuang hati nuraninya yang naif. Setelah 25 juta ayunan pedang yang mematahkan jiwa, akhirnya ia melenyapkan monster terakhir dan menyelamatkan dunia menyedihkan ini. Hyun Seok menunduk rasa puas membuncah di dada karena mimpi buruk panjang ini akhirnya usai. Sering kilatan pedang terhunus, suara dingin berbisik bahwa lebih baik ia lenyap daripada dibiarkan hidup menjadi ancaman. Hyun Seok berbalik tenang tatapannya,
menusuk saat bertanya, apa mereka tahu betapa muaknya aku pada dunia ini? Sang kesatria mengerutkan kening memaki sumpah serapa dalam hatinya yang kelam dan penuh dengki. Mereka tercengang. Seharusnya ia sudah ambruk karena luka fatal dan tak bisa bergerak apalagi melancarkan serangan balik yang mematikan. Apakah membunuh monster telah mengubahnya menjadi monster juga? Mulutnya terbuka dan kepulan asap misterius mulai menyeruak keluar. Hyun Seok meraung dahsyat, berteriak bahwa misinya telah tuntas dan menuntut janji suci itu segera ditepati sekarang juga. Langit merah itu pun retak, menampilkan sinar cahaya, menyilaukan yang menjadi jalan keluarnya dari neraka ini. Cahaya surgawi meledak tumpah ruah, membutakan mata bak air terjun ilahi. Sang Dewi turun dengan senyum agung memuji sang pahlawan yang akhirnya menuntaskan misi mustahil itu. Hyun Seok menantang langit, ia menagih janji, jika monster itu musnah kembalikan jiwa dan ingatannya ke bumi sekarang juga. Namun suara sang Dewi berubah drastis, dingin menusuk hingga ke tulang. Kau sebegitu bencinya pada dunia yang indah ini? Tanyanya merendahkan. Ia memperingatkan segala kejayaan dan kekuatan Lee Hyun Seok akan sirna tak berbekas jika ia berani pergi. Hyun Seok hanya menyeringai getir. Dengan rahang mengeras ia berkata, hentikan sandiwara murahmu. Aku pergi titik. Sang Dewi masih tenang. Tapi dunia ini sudah damai berkatmu bukan? Ia menangkupkan tangan dengan anggun, yakin tidak akan menyesal membuang kemuliaan ini. Hyun Seok melempar tongkat sihirnya tanpa ragu. Aku cuma mau pulang ke duniaku yang asli. Tongkat itu menghantam tanah dengan suara kering. Sang Dewi pun akhirnya mengabulkan takdir itu. Baiklah, tangan Hyun Seok memudar perlahan. Selamat tinggal dunia fantasi yang memuakkan. Pilar cahaya raksasa menelan tubuhnya, suara sang Dewi bergema dari langit. Ragamu di bumi, sudah tiada jiwamu akan masuk ke wadah baru. Hyun Seok bertanya pusing. Tubuh siapa? Dewi menjawab misterius, seseorang yang nyawanya sedang di ujung tanduk. Tapi kau bisa menyelamatkannya. Hyun Seok membatin, asal di bumi jadi apapun aku rela. Nasib terburuk di sana masih surga dibanding neraka indah ini. Kembali ke bumi, di kamar sunyi seorang pria berbisik lemah di atas ranjang besar. Aku sudah kembali, tahun 2025 jiwa. Sang pahlawan resmi merasuk ke tubuh warga sipil, Yu Chan Seok. Chan Seok bangkit drastis, rahangnya mengeras penuh emosi. Dasar dunia lain terkutuk muak aku melihat wajah para pengkhianat itu. Ia pun menoleh ke cermin. Matanya terbelalak tak percaya. Aku benar-benar jadi manusia bumi lagi. Ia memeluk cermin itu, bak kekasih jantungnya berpacu liar. Keran dinyalakan tawa lepas meledak. Air bersih murni. Inilah sihir sejati persetan dengan mantra omong kosong itu. Tekan tombol api, kompor menyala instan. Selamat tinggal membelah kayu bakar yang melelahkan. Tiba-tiba aroma surgawi menusuk hidung dari kotak kertas. Tenggorokannya tercekat haru. Rindu sekali. Tatapannya terkunci pada ayam goreng itu. Air liurnya tak terbendung. Ini ayam goreng kan? Ia mengangkat potongannya dengan gemetar, seolah memegang permata paling langka di dunia. Hap ia melahapnya rakus, tubuhnya gemetar hebat, nikmatnya sampai mau menangis. Ini baru makanan manusia. Air mata jantan mengalir deras di pipi Chan Seok. Aku rindu segalanya. Akhirnya hidup normal lagi. Tapi ia harus adaptasi dulu. Tunggu tahun 2025, waktu berjalan paralel, masa bodoh. Seburuk apapun bumi takkan separah dunia isekai itu. Di kamar mandi air segar mengguyur deras. Chan Seok berdiri di bawah guyuran air menikmati momen itu. Air panas instan tanpa sihir. Udara sejuk membelai kulit langit biru membentang tanpa celah. Tangannya menempel di kaca jendela. Inilah kehidupan Puledap. Sangat berbeda dari dunia kotor itu. Chanok bergumam santai. Tahun 2025. Oke, main game StarCraft dulu kali ya. Mendadak wajah mengerikan muncul di kaca. Ia melompat mundur, teriakan histeris pecah. Chan Seok mendongak geram. Makhluk apa itu? Tiba-tiba sirine darurat meraung, diikuti suara mekanis dingin. Celah invasi terdeteksi di area perumahan. Ia menoleh kebingungan. Hah, celah invasi? Suara itu mendesak, warga harap segera evakuasi ke bunker. Saya ulangi, Chan Seok panik bukan main. Wow, ada apa ini sebenarnya? Matanya terkunci pada sosok menjijikan di luar. Gerombolan monster menempel rapat di kaca, cakar tajam menekan brutal. Kaca tak kuasa menahan pecah berhamburan. Di luar sana lorong gelap menganga. Kesunyian mencekam yang menyesakkan napas. Pintu terbanting keras. Dalam sekejap mata Chan Seok melesat keluar bagai kilat, napasnya memburu saat menoleh ke belakang. Gila, benar-benar gila makhluk-makhluk itu mengejar tanpa ampun bak orang kesurupan. Sebenarnya apa yang terjadi pada duniaku ini? Dengan gesit dia melompat keluar jendela. Para monster yang tak sadar itu dalam kebodohannya terus menyerbu menaiki tangga. Begitu situasi aman, Chan Seok mendarat mulus dari ambang jendela. Dia mengamati sekeliling dengan waspada, akhirnya bisa menghela napas lega. Syukurlah nyawaku masih selamat. Namun atensinya teralihkan saat melihat sosok seorang bocah laki-laki
yang berdiri santai di sana. Benar-benar ada anak kecil di zona bahaya ini, Seung. Ah menatapnya dengan tatapan datar dan menyapa, "Wah, ternyata kakak masih bernapas ya." Chan Seok panik dan segera menghampirinya. "Hei, di sini terlalu berbahaya. Cepat lari ke tempat perlindungan sekarang juga." Tapi bocah itu malah memutar bola matanya bosan. "Hei kakak, lihat ada monster lewat sini, tidak?" "Hah?" Seung Ah melanjutkan dengan senyum miring tanpa rasa takut sedikit pun. "Rencananya aku mau membereskan mereka sendirian. Kakak mau ikutan?" Chan Seok melongo keningnya berkerut tak percaya. "Tunggu sebentar, coba ulangi omonganmu tadi." Rupanya dunia sudah kacau selama 13 tahun. Sialan, bocah keras kepala ini menolak pergi dan nuraniku tidak mengizinkan meninggalkannya begitu saja. Ada gerbang dimensi kuno di sana yang usianya lebih tua dari bocah ini. Yah, mau bagaimana lagi, terpaksa aku harus menyeretnya ikut. Chan Seok pun mulai membuka percakapan serius. "Jadi kalau teorimu benar, gerbang itu adalah pintu transit para monster. Tak ada yang tahu kapan di mana atau bagaimana mereka munculkan." "Yap, 100 buat kakak," jawab Seong Ah cepat. Seketika wajah Chan Seok berubah menjadi suram. "Aku susah payah pulang dari neraka dimensi lain, ternyata bumiku sendiri sudah jadi medan perang. Dasar Dewi licik, dia pasti sedang tertawa puas mempermainkanku." Mata Seong Ah menyipit tajam penuh selidik. "Tapi kenapa kakak tidak tahu hal umum begini?" Chan Seok tersentak, otaknya berputar cepat mengarang alasan. "Oh, aku lama tinggal di Amerika, baru saja pulang kampung." Alasan itu justru membuat Seong Ah makin skeptis. "Hah, mustahil. Itu sama sekali tidak masuk akal. Presiden Amerika saja lengser gara-gara mencoba menyelundupkan putrinya ke sini. YouTube bilang, mustahil masuk Korea saat ini. Celaka bocah ini terlalu pintar." Chan Seok merasakan bahaya mengancam identitasnya dan segera mengalihkan topik. Lupakan itu, kamu pemburu ya? Siapa namamu tadi?" Bocah itu menyeringai lebar. "Panggil aku Lee Seun." "Anggota Guild Janabi, peringkat 10 dunia. Senjataku pedang panjang, dan aku di sini untuk membereskan gerbang Chogon." View untunglah perhatiannya teralihkan. Chan Seok mengelus dada dalam hati. "Tapi tunggu dulu, manusia biasa melawan monster. Apa konsepnya sama dengan dunia seberang? Bagaimana bisa kekuatan itu ada di sini?" Ocehan antusias Seung Ah tiba-tiba membuyarkan lamunan Chan Seok, terutama saat dia memamerkan soal pedang panjangnya. "Keren banget kan?" Bocah itu terus nyerocos tanpa henti sampai Chan Seok terpaksa membekap mulutnya rapat-rapat. "Aku punya klip Lee Seun yang viral di YouTube. Mau nonton?" Chan Seok menyeretnya ke sudut gelap. Instingnya berteriak keras. "Habislah kita. Di luar sana sekawanan monster sedang mengendus keberadaan mangsa. Mereka datang dalam jumlah banyak. Lebih tepatnya, ada 5 ekor. Tidak tunggu. Ada satu lagi yang mengintai di balik bayangan, jadi totalnya 6. Untungnya tubuh ini punya massa otot di atas rata-rata. Aku sudah kenyang pengalaman dikeroyok banyak musuh sekaligus. Melawan mereka bukan masalah. Masalah utamanya adalah mau dikemanakan bocah cerewet ini. Kalau dibiarkan sendirian, riwayatnya pasti tamat konyol. Hei, kemana perginya semangat tempurmu tadi? Hah, dasar bocah." Saat Chan Seok menimbang pilihan tanpa senjata di tangan, tiba-tiba cahaya misterius memancar dari bawah kakinya. Cahaya itu meluas liar. "Tunggu sebentar, energi yang bergetar di udara ini. Ulilarabu. Ini mana rembulan. Aku yakin 100%, sensasinya persis sama dengan kekuatan yang kumiliki di dunia lain." Kalau begitu, tanpa ragu aliran energi hitam melesat menghantam wajah monster di dekatnya makhluk. Itu langsung terkapar melolong kesakitan. Chan Seok mengulurkan tangan dan seketika cahaya magis menyelimuti telapak tangannya dengan indah. Meski simpanan manaku selama 20 tahun sudah lenyap, dia menyeringai lebar selama alam ini. Memiliki mana api surga, rembulan di jiwaku akan terus berkobar. Walau kobarannya sedikit meredup dari masa jayanya, itu sudah cukup untuk melenyapkan musuh menjadi debu. Seung Ah melompat girang di sampingnya. "Wah, kakak hebat sekali." Mata bocah itu berbinar kagum. "Kirain kakak tidak tahu apa-apa, makanya aku curiga tadi. Siapa sangka kakak punya atribut unik." Chan Seok hanya menggaruk kepala sambil tertawa canggung. "Yang penting kamu selamat." Jadi di sini mereka menyebutnya atribut unik ya. Tiba-tiba Seung Ah berlari mendekati sisa-sisa monster itu. "Oh, benar juga. Aku harus verifikasi ini di saluran YouTube resmi Akademi Pemburu." Chan Seok sontak mengejarnya sambil berteriak panik. "Hei, hati-hati, jangan gegabah." Belum sempat kalimat itu, tuntas kobaran api dahsyat meledak bagaikan menantang langit. Sesosok bayangan hitam menerjang keluar dari asap pekat api neraka itu, takkan padam sebelum targetnya musnah sepenuhnya. Cairan merah pekat menyembur, mewarnai area itu menjadi lautan merah. Tubuh Seung Ah gemetar hebat, matanya berkaca-kaca menahan tangis ketakutan. Namun tangan kokoh pemuda itu mencengkeram sang monster.
Meski berlumuran noda merah, dia bertanya dengan polos, sebenarnya apa itu YouTube? Chan Seok menatapnya dengan ekspresi lembut yang menenangkan. Tapi kurasa kau harus berhenti menonton hal-hal aneh di internet, bocah. Tanpa basa-basi, dia segera bertanya, boleh kupinjam tongkat itu? Sung A pun tersentak kaget dari lamunannya. Oh, dengan patuh anak itu menyerahkan senjatanya kepada sang penyelamat. Silakan kak. Sisa-sisa monster yang belum hangus langsung menerkam dan mengepung mereka. Namun tatapan Chan Seok menyapu mereka dingin dan hampa. Serangan demi serangan datang bertubi-tubi tanpa henti. Hujan cairan merah kembali meledak di udara. Chan Seok menari di antara musuh, setiap langkah yang dilewatinya langsung ternoda oleh jejak kekalahan para monster. Mata Sung A terbelalak seolah menyaksikan pemandangan yang mustahil. Bocah itu tergagap. Itu luar biasa mengerikan. Kakak sebenarnya hunter elit yang menyamarkan. Tak ada jawaban. Chan Seok hanya berdiri diam dengan deru napas yang berat. Akhirnya aku berhasil kembali ke bumi, tapi bau amis ini masih saja menghantuiku. Padahal aku hanya ingin hidup tenang setelah semua penderitaan itu. Siapa sangka tempat ini ternyata tak ada bedanya dengan dunia lain yang penuh kekacauan itu. Di dalam tempat perlindungan suasana begitu sesak. Gelak tawa dan suara obrolan riuh memenuhi udara seolah dunia baik-baik saja. Namun pintu besi raksasa itu perlahan terbuka. Derit suaranya yang kering dan nyaring membuat bulu kuduk, semua orang merinding seketika. Chan Seok melangkah masuk sambil menggerutu pelan. Jadi kau tak mau dipanggil bocah nakal, tapi maunya dipanggil nak. Iya, jawab Sung A yang mengekor setia di belakangnya sambil mendekap tongkat erat-erat. Hei, aku cuma bingung membedakan panggilan anak sekolah dasar zaman sekarang. Tiba-tiba seorang wanita berseru dengan nada panik. Yun Sung. Wanita itu langsung memeluk putranya erat-erat, wajahnya penuh kecemasan. Kau selamat apa kau yang membawa Yun Sung kembali? Terima kasih banyak, Anda pasti repot mengurus anak keras kepala ini, Bu. Chan Seok hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya. Melihat anting desainer dan pakaian mewah wanita itu, batin Chan Seok berbisik. Ternyata dia tuan muda dari keluarga konglomerat. Pantas saja tingkahnya begitu. Tiba-tiba tanah berguncang hebat. Kekacauan melanda seluruh tempat perlindungan dalam sekejap mata. Sebuah tangan raksasa menghantam ke bawah, menghancurkan gerbang besi pelindung itu hingga tak berbentuk. Dentuman yang memekakkan telinga meledak. Semua mata menatap keluar dilanda teror ketakutan yang melumpuhkan jiwa. Monster itu membuka rahangnya dan meraung, suara asing yang mengerikan, menggema seolah bahasa dari neraka. Jeritan histeris pecah, orang-orang berlarian panik. Tempat perlindungan sudah runtuh, semuanya lari. Selamatkan diri kalian. Sung A gemetar hebat menatap Chan Seok dengan putus asa. Kak, kali ini kita harus lari. Kita tak mungkin menang melawan makhluk itu. Wajah Chan Seok berubah suram. Batinnya berteriak, aku tak pernah minta banyak. Lengannya gemetar menahan gejolak emosi. Aku hanya ingin pulang. Kembali ke dunia yang kukenal, ke kampung halaman tercintaku yang damai. Dia mengepalkan tinjunya hingga memutih. Apakah mimpi sederhana itu terlalu muluk? Dengan lirih dia memanggil bocah. Sung A menyahut dengan nada kesal di tengah ketakutan. Sudah kubilang, jangan panggil aku begitu. Mengabaikan protes itu, Chan Seok bertanya, kau kan anak orang kaya. Kenapa ingin jadi hunter? Bukankah kau bisa hidup nyaman di zona aman? Kau tak perlu bertaruh nyawa kan? Anak itu terdiam sejenak, lalu berbisik pedih. Ayahku gugur karena monster. Portal invasi muncul tepat di dalam tempat perlindungan. Tempat yang seharusnya paling aman bagi kami. Saat itulah aku sadar tak ada tempat aman di dunia ini. Meski aku tidak sekuat kakak dan masih penakut, aku bertekad menjadi hunter terkuat. Tiba-tiba Sung A berteriak lantang. Aku akan menghancurkan semua portal invasi dan menyelamatkan dunia ini. Bagimu itu mungkin terdengar seperti mimpi bodoh kan? Namun senyum tipis terukir di bibir Chan Seok. Tidak, kau akan menjadi hunter yang hebat. Dengan langkah tegap dia berjalan maju menghadapi bahaya. Meskipun kau tak bisa menyelamatkan dunia, sang ibu memeluk anaknya erat mencegahnya pergi. Yun Sung, jangan. Ayo kita pergi nak. Sung A meronta berusaha mengejar punggung pahlawannya. Tunggu kakak, apa yang kau lakukan? Angin dingin berhembus tajam membuat waktu seakan berhenti bagi mereka berdua. Sung A segera berbalik menatap lurus ke depan. Matanya membulat sempurna, tak mampu menyembunyikan rasa takjub yang meledak di dadanya. Tepat di hadapan mereka, Chan Seok menahan monster raksasa itu hanya dengan satu tangan, karena ini adalah tugasku. Mata Sung A berbinar saat menatap sosok itu. Chan Seok menoleh dan tersenyum lembut. Karena aku sudah pernah menyelamatkan dunia sebelumnya. Lihat saja nanti aku akan melampaui kalian semua dengan gayaku sendiri. 20 tahun lamanya, aku bertarung di dunia lain, menjadi legenda hidup. Namun begitu kembali ke bumi, portal invasi malah menyambutku tanpa ampun.
Naluriku sebagai penyintas yang telah melewati neraka, itulah satu-satunya alasanku masih bernapas hingga detik ini. Padahal aku sudah bersumpah akan menjadi pelindung dunia ini. Tapi lihatlah Chan Seok sekarang. Sibuk menggigit botol sambil menatap layar dengan malas. Aku bahkan tidak perlu berusaha keras. Ikon menang bersinar terang di layar komputer, menandakan kemenangan yang terlalu mudah. Chan Seok menarik botol air dari mulutnya, matanya tak berkedip sedikit pun dari monitor seolah terhipnotis. Membosankan. Tantangan ini sama sekali tidak berarti. Tangannya terulur santai, meraih kaleng soda dingin untuk menyegarkan diri. Mantan pahlawan penyelamat dunia seharusnya jago dalam segala hal, termasuk game. Tunggu kenapa aku jadi emosi begini setelah berpidato berapi-api tadi. Semangat membara untuk menyelamatkan umat manusia itu sepertinya sudah menguap entah kemana, tanpa jejak. Saat terdampar di dimensi lain, yang kurindukan hanyalah game seru, makanan lezat, dan teknologi praktis di ujung jari. Sudahlah, biarkan para hunter profesional yang mengurus krisis dunia. Chan Seok pun meraih ponselnya dengan gerakan malas. Perutku lapar, pesan antar sepertinya ide bagus. Tapi tunggu. Saldo pesangonku sudah 0 besar, Yu Chan Seok, yang asli kehilangan segalanya karena bencana portal ini. Dompetku benar-benar kering kerontang, dan situasi ini semakin mendesak. Saatnya mencari nafkah, tapi dia hanya bisa menunduk lesu. Mencari pekerjaan normal di zaman kacau ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Keputusasaan menyelimuti dirinya. Chan Seok terkapar tak berdaya di atas meja, energinya terkuras habis. Ekonomi hancur lebur karena serangan portal yang tiada henti. Ironis sekali, untuk bertahan hidup di dunia modern, kau tetap butuh pekerjaan. Sayangnya semua lowongan butuh pengalaman. Dia berbaring miring menatap cahaya layar ponsel yang seolah memberinya petunjuk. Bicara soal pengalaman, sebenarnya aku punya segudang. Lihatlah gedung asosiasi Hunter, menjulang tinggi, simbol kekuatan baru dunia ini. Suara riuh rendah manusia memenuhi udara. Astaga, rasanya aku sudah resmi menjadi seorang Hunter, hebat hanya dengan berada di sini. Ini hanyalah ujian masuk sederhana, tapi adrenalin mulai memacu semangatku. Tes semacam ini cuma formalitas basa-basi di era sekarang. Cukup tunjukkan sedikit bakat unik, dan kau lolos. Di sudut lain, sepasang mata tajam menatap kerumunan dengan tatapan dingin, penuh penilaian. Menyedihkan, hanya kumpulan amatir tanpa harapan. Tiba-tiba, sosok karismatik melangkah membelah lautan manusia dengan aura percaya diri. Bagaimana jika ketenaranku nanti merepotkan? Baru saja ingin berhayal, ucapannya terpotong seketika oleh kenyataan. Kepanikan melanda. Siapa gerangan sosok itu? Tunggu. Bukankah itu sang legenda? Lee Seun, sang hunter peringkat 10 dunia dari Guild Janabi, yang tersohor bisik-bisik kekaguman, langsung meledak di antara para peserta. Bukankah dia seharusnya sedang menaklukkan gerbang di Shogun? Apakah Guild Janabi mengirim monster sepertinya untuk mencari bibit baru? Siapa target incarannya Lee Seun? Menggulir profil peserta di ponselnya dengan tatapan bosan. Lulusan Akademi Hansang A tertangkap matanya. Kekuatan kebangkitan manipulasi petir. Potensi yang cukup menarik untuk diperhatikan. Dengan nada datar ia bergumam, "Aku bertaruh dia bisa jadi powerbank berjalan." Pengawalnya panik, Tuan. Dia bukan genset, dia kandidat hunter. Aplikasi kekuatannya cukup solid. Mungkin bisa berguna di medan tempur yang sesungguhnya. Mungkin ya mungkin tidak. Suasana canggung itu pecah oleh jeritan melengking yang membuat sang pengawal terlonjak kaget. Ingat, memburu monster bukan permainan anak-anak. Kalian butuh nyali dan pengalaman tempur nyata. Wah, suaranya menggelegar menakutkan. Pengawal lain menimpali dengan antusias, bintang akademi sekalipun seringkali tak berkutik saat menghadapi teror nyata. Lee Seun tersenyum tipis, menyodorkan permen dengan santai. Tepat sekali, teori tak ada gunanya di hadapan bahaya. Ayo mulai perburuannya. Terima kasih atas sanjungannya. Namun otak jeniusnya mulai berhitung dalam diam. Simulasi dan realita adalah dua dunia berbeda. Mampukah bocah-bocah manja ini bertahan saat situasi menjadi genting? Bahkan si pengguna petir itu pun pasti butuh waktu adaptasi. Dari atas tribun, ia menatap arena bagaikan raja melihat bidak catur. Dimengerti, ketua tim? Meski aku harus absen 1 minggu, suara penyiar menggema ke seluruh stadion. Para hunter terhormat, pertandingan pertama dimulai sekarang. Mataku menatap arena dengan sedikit minat. Fokusku hanya satu, selesaikan misi ini secepat mungkin. Aku hanya butuh nilai tinggi supaya mereka berebut merekrutku. Penyiar kembali bersuara mengatur ketegangan di udara. Oh, kandidat ini sangat unik, warga sipil. Murni bukan lulusan akademi manapun. Fenomena langka yang belum pernah terjadi. Senjata rahasia apa yang ia bawa ke arena ganas ini? Kandidat Yu Chan Seok melangkah maju, terlihat canggung, namun menyimpan misteri. Rasanya masih aneh dipanggil dengan nama baru ini.
Suara pembawa acara bergema menggetarkan dinding arena. Dengarkan peraturan pertarungan. Hanya peralatan standar asosiasi yang diizinkan. Simpan mainan pribadi kalian di rumah. Dilarang keras membahayakan nyawa lawan secara brutal. Chan Seok menatap musuhnya, tatapannya berubah tajam seketika. Tekadnya bulat karena inilah jalan ninjaku menjadi hunter. Misi utama. Selamatkan dunia yang sedang diambang kehancuran ini, garis miring. Namun di tengah lamunannya, sebuah suara menyela. Misi kedua. Jalani hidup bergelimang harta dan kemewahan, garis miring. Terdengar konyol bukan? Chan Seok tak peduli dan terus berhitung demi masa depan cerah, garis miring. Aku butuh kemenangan mutlak di turnamen ini, garis miring, teriakan penyiar membelah udara. Para kandidat, bersiaplah, garis miring. Lawannya mengangkat tangan memamerkan napas dalam-dalam dengan arogansi setinggi langit. Begitu aba-aba terdengar, dia melesat bagai kilat, garis miring. Pertempuran panas akhirnya dimulai. Senyum meremehkan terukir di wajah lawannya, garis miring. Melawan amatir tanpa mana sedikit pun, garis miring. Dia menerjang dengan semangat berapi-api. Chan Seok diam 1000 bahasa, tenang bagai air. Garis miring, tanda kutip. Kekalahanmu di tanganku adalah anugerah terbesar, tanda kutip. Wajahnya penuh kesombongan. Tatapan jahatnya membara, garis miring. Aura api meledak di sekelilingnya. Akulah raja tombak tak terkalahkan dari akademi, garis miring. Meski ditekan, mata Chan Seok tetap sedingin es tanpa keraguan sedikit pun. Bom ujung tombak menghantam lantai arena dengan keras, garis miring. Suara logam beradu memekakan telinga. Dia membeku saat menyadari sasarannya kosong, garis miring. Apa kemana dia keru? Garis miring. Matanya terbelalak panik. Wajahnya pucat pasi. Targetnya lenyap begitu saja, garis miring. Tiba-tiba, bisikan maut terdengar tepat di telinganya. Garis miring. Hei, aku di kananmu. Teknik tombakmu terlalu menyedihkan. Garis miring. Satu hantaman telak mendarat di perut, garis miring. Dia tak sempat bereaksi. Kaki Chan Seok mengunci pergerakan lawan dengan kuat, garis miring. Lalu, hook tajam menyambar wajahnya tanpa ampun, bersih dan telak. Serangan bertubi-tubi bagai badai, garis miring. Pertahanannya hancur, tubuhnya terhuyung dan akhirnya ambruk mencium tanah. Chan Seok ternganga tak percaya. Garis miring, tanda kutip. Hei, tunggu dulu, sudah selesai, tanda kutip, garis miring. Dia bahkan takut kalau pukulannya terlalu keras. Padahal aku cuma pakai tangan kosong, garis miring. Levelnya benar-benar pemula, garis miring. Kuharap hunter lain tidak semenyedihkan ini. Mata Seun berbinar seketika menatap arena, garis miring. Siapa sosok misterius itu, garis miring? Dia segera membuka kembali berkas data. Hanya mantan kuli angkut, bisik pengawal itu ragu. Garis miring, dia nyaris tak punya mana di tubuhnya. Nona, kekuatan seperti itu butuh latihan bertahun-tahun. Ini pasti cuma keberuntungan pemula. Itu saja, ke. Garis miring, Seun melempar permen dengan santai. Garis miring, makan ini dan tutup mulutmu. Analisis tajam sang putri dimulai, garis miring. Perhatikan dia baik-baik. Kau salah besar. Dia sengaja menekan kekuatannya sendiri. Paham, garis miring. Di arena Chan Seok menggaruk tengkuknya bingung. Kok bisa begini? Padahal aku bertarung asal-asalan. Garis miring. Bukankah itu sudah cukup membuktikan kehebatanku? Sepertinya, sekenanya, aku butuh penutup yang lebih dramatis. Pria itu gemetar ketakutan di lantai, sambil memegangi wajahnya, garis miring. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Chan Seok mengangkat kepala dengan santai. Garis miring, tenang. Ini cuma sentuhan kasih sayang, tidak akan fatal kok. Lawannya langsung histeris, setengah mati, garis miring, mengangkat tangan panik melindungi wajahnya. Dua suara hantaman menggema di tengah riuh penonton, garis miring. Pria itu terkapar dengan mata terbalik, KO total. Gumaman kagum memenuhi stadion, garis miring. Pemenangnya, kandidat Eun Chan Seok. Seun melirik tajam ke samping. Garis miring, gosip panas mulai menyebar di antara penonton yang tak henti berbisik. Dia berpikir sejenak lalu melompat berdiri, garis miring. Mumpung mereka sibuk berhitung, aku harus bergerak sekarang, garis miring. Aku ingin melihat kekuatan aslinya, garis miring. Pengawalnya terlonjak kaget. Nona mau kemana? Garis miring. Seun tersenyum penuh arti. Garis miring menemui ketua asosiasi sekarang juga. Chan Seok melanjutkan laga berikutnya sambil membatin bosan. Garis miring, lemah, terlalu lemah. Kenapa para pemula ini sangat mengecewakan? Iya tidak tahu. Semakin banyak dia bertarung, semakin terasa hambar. Cukup satu serangan untuk menjatuhkan lawan bersenjata lengkap. Apa saja kerjaan akademi selama ini? Mengajar mereka. Garis miring, ronde demi ronde berlalu, napasnya bahkan belum terengah. Tak ada satupun petarung yang layak disebut lawan, garis miring. Tiba-tiba,
Rambut perak berkilau terlihat tertiup angin. Penonton di tribun menahan napas garis miring. Wah, bidadari turun ke arena garis miring. Akhirnya kita melihatnya langsung. Seorang gadis berpedang melangkah maju dengan anggun garis miring finalis Han Sang-ah garis miring. Akankah dia mampu menghentikan langkah si monster baru ini? Chan Seok memiringkan kepala tertarik. Garis miring. Nah, setidaknya yang ini terlihat meyakinkan. Belum sempat dia bicara. Gadis itu memotong dengan tatapan meremehkan. Kau pikir kau hebat karena mengumpulkan banyak mana? Garis miring Sang-ah membalas ketus garis miring, padahal kau kosong melompong. Kau bisa sampai sini cuman karena hoki, tapi keberuntunganmu habis di sini. Garis miring Chan Seok hanya bisa mengusap kepala dengan pasrah. Apa akademi elit ini benar-benar mengajarkan kalimat klise murahan seperti itu? Chan Seok akhirnya memasang kuda-kuda tempur, melihat lawan tanpa senjata. Dia yakin tak ada bakat spesial yang perlu ditakuti. Mata gadis itu memercikan kilatan petir. Chan Seok tertawa remeh. Oh, terima kasih banyak peringatannya. Sebenarnya aku punya bakat rahasia, tapi jika kulepaskan kalian semua akan tamat dalam sekejap. Sang-ah menarik napas dalam memusatkan energi hingga listrik. Berderak liar menyelimuti seluruh tubuhnya. Mulai tangan Sang-ah mencengkeram gagang pedang yang kini berpijar oleh aura halilintar yang menyilaukan. Mata Chan Seok terbelalak antusias manik. Mata Sang-ah berubah putih total, siap melepaskan kekuatan penuh. Dengan pijakan yang menghancurkan lantai gadis itu, melesat terbang ke udara. Namun di tengah terjangan tubuhnya membeku sesaat. Sebelum tebasan itu sampai, Chan Seok sudah bersalto indah menghindari maut. Sang-ah terdiam kaku dalam batinnya. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Dia melompati kecepatan petirku. Menarik. Dia memanipulasi gaya tolak magnet pada sarung pedangnya. Teknik hunusan pedang ala railgun Chan Seok mendarat mulus dengan satu tangan menjaga keseimbangan dengan gaya. Kau mungkin yang terkuat di akademi ini, Nona. Tapi kau melupakan satu hal yang paling krusial. Sang-ah mengernyit bingung. Apa maksudmu? Chan Seok menjelaskan sambil melancarkan serangan balasan. Kau terlalu terobsesi pada kecepatan. Kesalahan fatal Sang-ah adalah menciptakan medan magnet hanya demi mempercepat hunusan pedangnya. Chan Seok menyeringai licik. Tidak peduli secepat atau sekuat apa dirimu saat ini. Siapa yang sudi diam saja dipukul? Kalau lintasan seranganmu terbaca jelas, seperti buku terbuka. Tenggorokan Sang-ah tercekat, egonya hancur tak bisa membantah. Jangan bicara sembarangan kau. Sang-ah berteriak frustrasi. Aku tetap pemenangnya. Namun Chan Seok menerjang sambil mengejek. Apa kau bodoh? Serangan tercepatmu saja sudah kuremehkan. Dia mengabaikan amukan gadis itu dan menyiapkan kombinasi mematikan. Kali ini tebasan gadis itu membawa tekanan angin dahsyat yang membuat paru-paru terasa sesak. Chan Seok menghindar dengan tenang, namun hatinya berdegup kencang. Dia tahu dia sedang bermain api dengan maut. Aku terlalu memaksakan mana. Jika terus begini tubuhku sendiri, yang akan hancur lebur tak bersisa. Chan Seok berdiri tegak tanpa goresan sedikit pun. Gadis itu memang hebat, tapi panggung ini bukan miliknya lagi. Senyum tipis terukir di bibirnya, kata-katanya setajam sembilu yang menyayat hati. Kalau rasanya terlalu menyakitkan, angkat saja tangan kirimu, oke? Tanpa ampun hantaman brutal mendarat telak di perut gadis itu. Sang-ah terbatuk hebat hingga cairan menyembur dari mulutnya. Chan Seok menarik kepalan tangannya kembali memasang kuda-kuda tempur yang kokoh. Bersiaplah untuk mimpi buruk. Hujan, pukulan bertubi-tubi kini menghantam tubuh gadis itu tanpa henti. Pertahanannya runtuh. Dia terpaksa menelan mentah-mentah setiap serangan yang meremukkan tulang. Chan Seok mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengumpulkan seluruh tenaga untuk satu serangan pamungkas. Ledakan dahsyat mengguncang arena, angin kencang menyapu segalanya, menerbangkan debu ke segala penjuru. Tatapan Sang-ah kosong melompong, cairan merah pekat mulai menetes deras dari hidungnya. Tubuhnya ambruk menghantam lantai arena dengan suara keras yang menggema di hadapan ribuan penonton. Penonton menahan napas, mustahil sang primadona akademi tumbang tanpa perlawanan. Berarti, siapa sebenarnya pemuda misterius ini? Chan Seok berbalik santai sambil memijat bahunya yang pegal. Katanya kau jenius tapi tumbang secepat ini. Kau terlalu manja pada sihir dan melupakan ototmu. Dia menghela napas panjang dan melirik ke belakang. Kau masih belum menyerah juga. Tangan Sang-ah gemetar hebat di udara. Dengan sisa tenaga terakhir, dia berusaha mengangkatnya tinggi-tinggi. Ucapan Chan Seok terngiang kembali bagai mantra. Kalau sakit, angkat tangan kirimu. Chan Seok menyeringai puas. Wah, dia benar-benar mengangkat tangannya tanda menyerah. Tiba-tiba sosok misterius berlari panik menuju pembawa acara. Sang MC kebingungan. Ada masalah apa ini? Orang itu membisikkan rahasia yang membuat sang MC tersentak kaget dan berteriak histeris. Pengumuman darurat jadwal berubah total. Sang juara EO Chan Seok harap segera beristirahat. Chan Seok mengernyit heran. Istirahat?
Bukankah pertunjukan utamanya sudah selesai? Ternyata takdir berkata lain. Arena berguncang hebat. Pertarungan takdir antara sang juara EU Chan Seok melawan predator legendaris akan segera dimulai. Mata Chan Seok terbelalak tak percaya. Disetujui ketua serikat. Gemuruh tepuk tangan penonton seolah meruntuhkan stadion. Keringat dingin mengucur deras di wajah para pengawal. Wanita itu, dia benar-benar bernyali gila menantang maut di sini. Chan Seok menatap layar raksasa itu dengan tajam. Sorakan histeris penonton menjeritkan satu hal, monster sungguhan telah memasuki arena. Ujian dadakan ya, Chan Seok menyeringai tipis. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar, ingin melihat taring asliku. Dunia manapun sama saja hukumnya. Suara logam beradu dengan lantai terdengar ngilu menciptakan teror di seluruh penjuru arena. Kau Eu Chan Seok bukan? Rambutnya menari liar seperti api saat Lee Seon melangkah keluar dari kegelapan. Maaf menerobos masuk, katanya sambil memikul pedang raksasa itu seolah seringan kapas. Tapi hanya ini cara melihat wajah aslimu. Aku Lee Seun dari Janabi. Pertarunganmu tadi, kau menahan diri bukan? Tatapannya menusuk tajam. Menarilah bersamaku Eu Chan Seok, atau kau mau lari? Aku tahu ini mendadak, tapi aku tidak suka menunggu. Jantung Chan Seok berdegup kencang. Lee Seun, pemburu peringkat 10 dunia, tekanan auranya mencekik. Dia berada di puncak rantai makanan. Tubuhku yang sekarang. Bisakah mengimbanginya? Namun Chan Seok kembali tenang, senyum penuh percaya diri, terukir di bibirnya. Dia tidak akan mundur. Baiklah, ayo kita gila-gilaan sekarang. MC acara hampir pingsan mendengarnya. Tunggu detik ini juga. Chan Seok merenggangkan ototnya. Tadi aku cuma pemanasan. Sekarang mungkin aku akan sedikit serius. Mata Seon berbinar jenaka namun berbahaya. Oh, jadi kau juga haus akan pertarungan sengit. Otak Chan Seok berputar cepat. Kalkulasi selesai, mengalahkannya bukan ide buruk. Ini tiket kilat menuju popularitas tertinggi. Dia adalah batu loncatan yang sempurna. Mari kita lihat apakah kau sanggup menanggungnya. Chan Seok mencengkeram tombaknya, energinya meledak. Saatnya menaikkan nilai jualku. Seluruh stadion seketika membeku dalam ketegangan. Ribuan pasang mata tak berkedip. Wajah para komentator memucat merasakan aura mengerikan yang memancar dari panggung. Bum Seun menerjang maju, tanah retak di bawah kakinya saat dia melesat seperti peluru. Terang Chan Seok menangkis hantaman itu, getarannya merambat hingga ke tulang. Dia menggertakkan gigi menahan beban. Kekuatan monster, macam apa ini? Namun insting petarungnya mengambil alih lengan. Chan Seok melesat melakukan serangan balik ke kilat. Wus Seun merasakan bahaya dan melompat mundur kembali ke kuda-kuda tempurnya dalam sekejap mata. Sorot matanya kini berubah setajam belati yang siap mengoyak mangsa. Dia menyadarinya. Kecepatan pria itu menurun drastis. Chan Seok terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar. Celah fatal, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk menyergap. Seun tertawa kecil menikmati momen itu. Akhirnya pemanasan yang layak, pikirnya. Sayang sekali baterainya sudah habis. Meski begitu dia kagum. Jujur saja kupikir dia cuma bertahan 5 menit. Bocah ini menarik. Sambil bergumam dia mengubah pijakannya. Langkah kakinya bergeser seperti predator mengitari mangsa. Dia melesat lagi. Mengayunkan senjata raksasanya dengan kekuatan penuh untuk mengakhiri segalanya. 30 menit pertarungan neraka, waktunya tidur, teriak batinnya. Chan Seok mempererat genggamannya pada tombak. Mundur, dia butuh jarak. Aku sudah mengumpulkan esensinya, tapi mana di udara sini terlalu tipis. Dia menunduk, napas beratnya memukul dada layaknya genderang perang. Chan Seok membatin. Aku ingin menyimpan kartu as ini, tapi dia tidak memberiku pilihan. Hening seketika. Dia mengaktifkan teknik terlarangnya. Api penentang surga. Di udara gerakan Seun tiba-tiba terkunci. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Brak, senjatanya menghantam lantai kosong. Chan Seok melompat keluar dari kepulan debu, tepat pada waktunya. Seun menyeringai di balik debu. Serangan tadi harusnya sudah meratakannya dengan tanah. Tapi, matanya membelalak. Chan Seok berdiri di sana pakaian robek, namun tubuhnya tegak tak goyahkan. Sihir macam apa itu? Chan Seok mengangkat wajahnya, aura kelam yang agung menyelimuti sosoknya. Ini adalah teknik legendaris yang dia bawa dari dimensi lain. Kekuatan yang menjadi identitas sang raja. Bukan api dunia fana, pakaiannya utuh, karena api ini tidak membakar materi fisik. Ini adalah api konseptual. Lidah api yang melahap hal-hal abstrak sebagai bahan bakarnya. Dengan levelnya saat ini, dia belum bisa membakar konsep berat, seperti tekad atau ingatan. Tapi ada sesuatu yang lain, yang dia bakar. Kaki telanjangnya menghantam lantai dan melesat maju. Seun mundur dengan dingin sadar. Kecepatan pria itu meningkat gila-gilaan. Kilatan pedang itu menebas udara mengincar tepat di depan wajahnya. Dan bahan bakar yang memicu kekuatan monster ini adalah rasa lelahnya sendiri. Seun tersentak kaget. Dia pikir musuhnya sudah pulih. Tidak, Seun.
langsung membalas dengan badai serangan bertubi-tubi ke arah Chan Seok. Seun benar-benar bingung fenomena macam apa yang sedang terjadi di sini. Mana di udara bergejolak liar, padahal arena tidak berubah. Ini hanya berarti satu hal. Tatapan Chan Seok dingin menusuk, seperti api biasa yang melepaskan panas saat melahap kayu. Api penentang surga membakar konsep abstrak menjadi energi sihir. Dia membakar rasa lelahnya demi api itu. Lalu api itu melahap rasa capeknya menciptakan ledakan energi sihir yang lebih dahsyat lagi. Kakinya kembali melesat. Ini benar-benar siklus kekuatan tanpa batas yang curang. Seun melompat, matanya berbinar cerdas. Aha, kemampuanku adalah kunci jawaban yang sempurna. Dalam sekejap kabut tebal, menyelimuti seluruh arena. Namun tekad Chan Seok tak tergoyahkan sedikit pun. Masih mau main Chan Seok tak berniat berhenti. Dia akan memburu gadis itu tanpa henti sampai titik penghabisan. Dia memiringkan kepala dengan senyum miring. Staminamu masih banyak buat main-main kan? Omong-omong kau, suka tipe cowok agresif yang menempel terus seperti lintah tidak? Seun langsung menjawab judes. Enggak, aku benci banget sama cowok begitu. Otak Chan Seok berputar cepat. Kayu yang terbakar pasti menyisakan abu yang tak bisa dibakar lagi. Api penentang surga juga punya residu itu. Jika dia membakar semuanya hingga jadi abu api, kekuatannya akan padam total. Seun mengecek jam dan berteriak. 4 jam 17 menit. Dia menatap ke bawah. Kau tahan lama juga ya. Masih mau lanjut? Chan Seok menutup wajah dan mengerang capek. Enggak, makasih, ampuni aku saja. Pengumuman langsung menggema. Peserta Yo Chan Seok menyerah, pemenangnya adalah pemburu Lee Seun. Begitu laga usai, Seun tersenyum dan mengeluarkan permen rahasia dari balik jaketnya. Stadion meledak dalam kegembiraan. Semua orang bersorak. Sang dewi pemburu menang telak. Seun tersenyum cerah. Ayolah, kau hebat kok, ini buatmu sekalian kartu namaku. Tertulis tim 3 Janabi Mitra Hunter. Seun tertawa santai sambil melambai. Detailnya kita obrolin nanti saja ya. Telepon aku, pengumuman akhir terdengar. Seleksi pemburu resmi berakhir kepada pemenang. Yo Chan Seok harap naik ke podium. Sementara itu di bawah panggung dia masih bingung. Janabi itu organisasi pemburu macam apa sih? Chan Seok berusaha menikmati permen dari Seun, tapi matanya terpaku pada layar canggih itu. Ponsel ini sudah ada lisensinya. Coba lihat teknologinya. Tunggu aku resmi jadi hunter sekarang. Akses komunitas hunter, pasar peralatan bekas. Jual hasil buruan sinyal darurat bahkan satelit militer. Dia mendongak kagum dengan fitur tingkat dewa ini. Tiba-tiba suara berat menyela. Hunter Yu Chan Seok kan? Aslinya jauh lebih keren daripada di kamera. Chan Seok sopan mengulurkan tangan, tapi batinnya menjerit. Busyet, orang ini raksasa. Tingginya pasti 2 meter lebih. Ya itu aku. Tapi Anda siapa? Sosok bernama Yeon Sung Hyun itu menjawab dengan suara berwibawa. Ini ambil kartu namaku. Dia bergumam pelan. Partner Hunter Yeon Sung Hyun dari Tae Baek. Pria itu meralat cepat. Tepatnya aku partner Hunter Guild Tae Baek Yeon Sung Hyun. Kita singkat saja. Bergabunglah dengan Tae Baek, masuk ke timku. Di bawah bimbinganku, kau pasti akan bersinar terang. Chan Seok menatap wajah Sung Hyun. Tampang garang tapi tidak terlihat seperti penipu licik. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Seun. Hubungi aku ya. Chan Seok jadi tergagap canggung. Sebenarnya ada yang menawari duluan, jadi aku belum bisa janji. Aku butuh waktu berpikir. Sung Hyun tertawa lepas menggelegar. Kau pikir aku akan memaksamu menjawab detik ini juga? Tangan beratnya menepuk bahu Chan Seok. Namun Sung Hyun mendekat dan merendahkan suaranya penuh arti. Tapi kau benar-benar harus mempertimbangkan ini baik-baik. Dia berbalik cepat dan pergi. Sampai jumpa. Chan Seok mematung matanya terbelalak melihat punggung lebar itu menjauh. Halo, ini Lee Seun. Sepertinya aku harus menolak tawaran Tae Baek dengan sopan. Suara di seberang sana menyambar antusias. Ini Yo Chan Seok, di mana kita bisa bertemu senior. Gedung asosiasi lantai 2 Sky Cafe. Lokasi sudah terkirim. Segeralah meluncur ke sini. Tak butuh waktu lama, sosoknya sudah tiba bagai kilat. Staf menyapa ramah. Selamat datang di Sky Cafe. Seun melambaikan tangan santai. Wah, cepat sekali sampai. Sini ambil kursi. Chan Seok melangkah mantap mendekatinya. Nama kafe yang unik, komentar Chan Seok basa-basi. Wanita itu menatap tajam, semua aman terkendali. Chan Seok menghempaskan tubuhnya. Tadi ada raksasa yang mencoba menarikku masuk ke guild mereka. Pasti Yeon Sung Hyun dari guild Tae Baek kan? Tebak Seun tepat sasaran. Seun tersenyum penuh arti. Kalau raksasa seperti dia sudah turun tangan guild kecil lain, pasti mundur teratur ketakutan. Chan Seok menunduk, seringai tipis muncul. Apa guild Janabi juga takut padanya? Tantangnya dengan suara berat. Siapa bilang aku mau merekrutmu? Chan Seok melongo kaget. Loh, terus buat apa kita ketemu? Jadilah serigala penyendiri bohong. Usul Seun santai, tak perlu masuk guild.
Jadilah freelancer yang bebas. Chan Seok menopang dagu, matanya berbinar. Jadi, aku sebenarnya tidak perlu terikat rantai aturan guild. Seun berbisik taktis, Yoon Sung Hyun itu cuma mau menjadikanmu kacung alias anggota junior. Anggota junior, Chan Seok bingung. Apa bedanya dengan partner hunter? Istilah macam apa itu? Lupa kalau kamu bukan lulusan akademi. Seun mengangguk. Dengar kasta hunter itu ada 3 tingkat. Junior, senior, lalu partner. Junior dan senior itu cuma prajurit di bawah komando seorang partner. Kasarannya mereka cuma karyawan gaji buta. Tapi partner mereka main di liga yang berbeda. Mereka punya saham, bos kecil. Mereka dapat potongan kue keuntungan besar dari guild. Mata Chan Seok membulat paham. Ternyata mirip sekali dengan sistem firma hukum. Bingo Hunter legendaris pertama memang terinspirasi struktur pengacara jelas Seun. Kau tak perlu merangkak dari bawah. Langsung saja incar posisi puncak rantai makanan. Chan Seok menyeringai lebar. Paham kalau namaku meledak, mereka yang akan datang mengemis padaku. Cerdas, seru Seun penuh semangat sambil menjetikan jari. Tapi wajah Chan Seok berubah masam. Masalahnya aku ini bukan siapa-siapa. 0 pengalaman, 0 koneksi. Siapa yang mau kasih misi elit ke pemula? Seun langsung memotong keraguannya dengan nada serius. Biar aku jadi jembatan emasmu. Gratis tanpa pungutan biaya sepeser pun. Chan Seok menyipitkan mata. Kenapa sebaik ini padaku? Chan Seok bersandar menatap penuh selidik ke masa depan. Saat kamu jadi bintang besar, ingatlah Janabi. Anggap saja investasi masa depan. Sepakat. Ini tiket emasmu. Seun melempar amplop tebal ke meja. Baca dan tentukan nasibmu sendiri. Chan Seok merobek segelnya antusias. Apa ini? Seun menjelaskan misi khusus dari kota Incheon. Pulau Gyodong. 2 tahun lalu gagal diamankan, sekarang jadi zona merah super berbahaya. Tugasnya cuma hancurkan gerbang dimensi di sana. Tanya Chan Seok enteng. Seun menggeleng tegas. Bukan kau harus patroli keliling pulau. Kalau ada retakan dimensi baru muncul, musnahkan saat itu juga. Chan Seok mempelajari dokumen itu. Mulai 1 bulan lagi. Uang muka 500. Bonus penyelesaian 1.500. Untuk risiko sebesar ini, bayarannya receh sekali, keluhnya. Seun menatap dengan senyum tipis penuh arti. Kalau tak suka receh, jadilah kuat, jadilah legenda. Maka uang akan mengejarmu, bukan sebaliknya. Suara Seun memberat menuntut. Jadi apa jawabanmu, nak? Bibir Chan Seok bergetar menahan tawa. Keraguan sirna. Aku ambil garis miring sin berpindah. 2 mobil mewah melaju kencang. Ada rahasia yang terungkap. Di telepon Seun melapor serius. Yo Chan Seok memang orang biasa, tapi dia melumpuhkan musuh bersenjata dengan tangan kosong. Sosok misterius di ujung telepon terkesiap. Wah, talenta yang cukup mengejutkan. Seun terkekeh meremehkan. Mengejutkan itu belum seberapa. Aku sudah mengujinya sendiri. Bocah ajaib itu bertarung 4 jam non-stop melawanku. Hening panjang melanda seberang sana. Kau pasti main-mainkan. Mainkan. Garis miring Seun mendengus. Ayolah, bos aku ini hunter veteran 10 tahun, mana mungkin bercanda. 10 tahun lamanya terjebak di neraka terdalam. Biasanya aku kerjai para pemula, tapi bocah ini cuma butuh 4 jam. Mustahil. Benar-benar di luar nalar. Bahkan jika ada yang reinkarnasi, takkan ada monster sepertinya. Suara di seberang telepon terdengar berat dan serius. Tapi meski kau memujinya setinggi langit, Nona Guildmaster sudah tegas, kita hanya merekrut hunter yang sudah makan asam garam. Tak peduli sehebat apa bakatnya, apa aman melepasnya di antara para veteran. Seun mencengkeram gagang pedangnya, aura keraguan menyelimuti. Tenang saja, bos. Aku sudah siapkan pengawas yang bisa diandalkan untuk menjaganya. Hening sejenak. Baiklah. Operasi Janabi ada di tanganmu jika dia memang setara denganmu. Bagaimana menurutmu? Seun menyeringai lebar. Ini mungkin akan melukai egomu sedikit, bos. Tapi jika Yu Chan Seok mencapai levelku, dia bahkan mungkin bisa melampauimu, bos. 1 bulan lalu di apartemen Chan Seok, kurir malang itu membungkuk, napasnya tersengal, menahan beban kiriman ke kamar 1506. Bel ditekan tanpa henti. Gila, pesan apa sih ini, beratnya nggak masuk akal. Kurir itu meraba-raba pintu dengan putus asa. Paketnya mana? Chan Seok menyambar paket itu secepat kilat dan blam. Pintu tertutup rapat. Akhirnya datang juga. Dia bersedekap menatap kotak itu. Bak, harta karun. Perjalanan panjang akhirnya usai. Tali paket itu perlahan terlepas. Mata Chan Seok membelalak binar antusiasme tak bisa disembunyikan. Tangannya gemetar karena semangat. Tombak ini ambiu. Ya, datot ini sempurna untuk sekarang. Dan ini eliksir, obat darurat andalan para hunter. Mana murni yang terkonsentrasi. Penyelamat saat energi terkuras habis. Normalnya menyerap mana itu seperti minum dari filter air.
Kau tarik dari udara, simpan di tubuh, baru gunakan. Eliksir memang jalan pintas, tapi caraku menggunakan mana berbeda dari manusia biasa. Aku tak butuh penyimpanan. Aku menyerapnya langsung mentah-mentah dari udara. Keunggulannya pasokan energi tanpa batas dari atmosfer. Semakin sering meridian dialiri, mana semakin kuat wadahnya, kapasitas energiku akan meledak melampaui batas wajar. Tapi kelemahannya fatal. Output lemah saat meridian belum matang. Sulit keluarkan kekuatan besar dalam sekejap. Tak ada waktu untuk menunggu, aku akan simpan sedikit untuk persiapan darurat. Cukup 1 bulan latihan neraka, aku pasti capai target. Pagi yang cerah di Incheon, Pulau Gyodong pun menyambut. Lautan manusia memadati lokasi antrean, mengular panjang memblokir jalanan bug festival. Tring sebuah ponsel, dengan layar menyala diangkat tinggi-tinggi. Petugas memiringkan kepala. Identitas terkonfirmasi. Tim 8 Hunter Yu Chan Seok. Kertas nomor tim tertempel kuat di pilar tanda takdir yang tak bisa diganggu-gugat. Kasak kusuk terdengar riuh. Cuan besar bulan ini. Kapan jalan? Aduh, ngantuk berat. Nomor 8. Area 8A. Tiba-tiba suara lantang memanggil. Hei Yu Chan Seok. Dia menjawab datar. Kau kelihatan santai sekali. Sang A mencengkeram gagang pedangnya. Aku memang selalu begini. Kejadian lalu cuma percikan kecil. Untung kita setim. Mohon kerjasamanya. Chan Seok berbalik dingin. Kenapa aku harus mau? Sang A mengekor di belakangnya. Kau lebih kuat, jadi biarkan aku mencuri ilmumu. Chan Seok menghela napas panjang. Aduh, bahuku rasanya mau lepas. Merepotkan sekali sih. Sendinya geser, bahaya kalau itu terjadi pas lagi pakai tombak. Bisa-bisa kau tamat, jaga kesehatanmu dong. Chan Seok mengerutkan alis bingung. Bahkan saat turnamen dia juga begini. Cewek ini benar-benar nggak bisa diajak santai. Tiba-tiba pengumuman terdengar. Semuanya kumpul. Tim Karena semua sudah lengkap dengarkan laporan misi ini. Kita punya anggota baru, jadi pasang telinga baik-baik. Saya akan jelaskan istilah dasarnya. Jangan sampai ada yang bengong. Lubang invasi dibagi jadi tingkat 1, 2, 3, dan tanpa tingkatan. Makin dekat ke angka 1, makin dekat kalian ke bahaya. Ingat, jika itu lubang pertama di wilayah baru kita sebut itu Alpha. Saat ini, Alpha Gyodong ada di gereja utara Inseongri. Statusnya memang tanpa tingkatan, tapi jangan remehkan. Lubang itu berevolusi makin lama makin ganas. Jadi camkan ini, jangan ada yang mendekat ke sana apapun alasannya. Misi kita hanya patroli di sekitar Eup Naeri dan Gyodongmyeon, mengerti? Misi prioritas, deteksi dan hancurkan setiap celah invasi sekunder yang muncul. Minde mendongak, wajahnya pucat, pasti tak percaya. Apa mereka bercanda? Memberikan misi konyol yang mustahil begini kepada regu yang isinya cuma para pemula. Kasakusuk ketakutan mulai menyebar. Kita sampai di Pulau Gyodong. Hawa dingin yang menusuk tulang sudah terasa bahkan dari kejauhan. Rasanya aliran darah seolah berhenti total. Namun Chan Seok hanya berdiri diam, tatapannya kosong, namun menyimpan kedalaman misterius. Kalian terlalu mendramatisir keadaan. Di sisi lain, dia dan Sang A sudah memasang kuda-kuda siap menerjang kapan saja. Sesaat kemudian peluit tanda bahaya melengking tajam membelah keheningan udara. Semua mata tertuju lurus ke depan. Situasi pulau kini ada di bawah pengawasan penuh pusat komando bergerak. Jika terdesak, segera hubungi ruang situasi. Instruksi terakhir itu ditekankan dengan nada penuh peringatan. Semoga keberuntungan menyertai kalian para hunter. Minho mulai bicara perlahan. Baiklah, dengarkan rencana utamanya. Tapi Chan Seok malah asyik menatap layar ponselnya. Patroli 2 area dalam seminggu. Itu si enteng. Tiba-tiba Minho menghentikan ucapannya. Ia menoleh menyadari ada satu orang yang tidak memperhatikan. Chan Seok menunjuk peta dengan percaya diri. Markas terbaik adalah Kuil Wazi. Kita bergerak dari sana adalah opsi paling jenius. Minho membetulkan letak kacamatanya, matanya menyipit tajam. Siapakah wajahmu asing bagiku? Anak baru Yayoro menyela kaget. Dan untuk apa kita buang tenaga pergi ke Kuil Wazi? Suara Chan Seok terdengar berat dan tenang. Itu titik strategis. Dari puncak Wazi seluruh pergerakan di Gyodongmyeon akan terlihat jelas. Ditambah lagi kuil tua itu adalah benteng pertahanan alami yang sempurna. Jadi itu pilihan paling logis. Yoro mulai gelisah sementara Minho membantah. Ada banyak tempat lain yang lebih aman. Kalau kita mendaki gunung dan terkepung, bagaimana? Chan Seok menjawab santai, seolah membicarakan cuaca. Musuh kita bukan ribuan pasukan, kenapa harus takut terkepung? Namun kelompok itu menolak mentah-mentah ide tersebut. Pokoknya aku takkan dengar omongan hunter amatiran Chan Seok, hanya bisa menghela napas dalam hati. Klasik. Di dunia manapun selalu ada tipe orang bebal seperti ini. Akhirnya ia pun buka suara. Terserah kalian saja. Sementara itu, jauh di dalam hutan sebuah ancaman sedang melesat mendekat dengan kecepatan kilat. Chan Seok, Sang A, dan Minde berlari menembus angin. Chan Seok melirik sekilas ke arah rekan barunya. Kupikir cuma Han Sang A yang bakal ikut. Tapi siapa orang asing ini? Energi sihirnya sedikit di atas Sang A. Hei Kim Minde, kenapa kau malah mengekor kami?
Ia menjawab cepat. Kalian kan baru pertama kali turun lapangan. Aku tak bisa membiarkan dua pemula nekat sendirian. Chan Seok tersenyum tipis. Wah, terima kasih atas perhatiannya. Setidaknya masih ada orang baik di sini. Namun belum selesai ia berpikir tubuh Chan Seok membeku. Insting bahayanya menjerit. Langkah kakinya terhenti mendadak tanpa keraguan sedikit pun. Chan Seok mengangkat tangan memberi kode berhenti. Tahan Minde yang bingung tergagap. Chan Seok. Chan Seok menempelkan telunjuk di bibir. Intip apa yang ada di balik batu itu. Minde terperanjat. Dengan sigap Minde mengendap-endap dan mengintip ke depan tanpa suara. Pemandangan mengerikan monster membanjiri area itu bagaikan gelombang pasang. Minde meringis ngeri. Kita harus putar balik. Jumlahnya gila, setidaknya ada 50 ekor. Tapi Chan Seok justru merendahkan suaranya tetap tenang. Tuan Kim, Minde tetap tenang. Apa bakat unikmu? Minde menggertakkan gigi tak percaya. Kau gila ya, kau mau melawan mereka. Tatapan Chan Seok berubah sedingin es. Tugas Hunter adalah membasmi penjajah, bukan? Sekali lagi kutanya. Apa kekuatanmu? Minde menjawab terbata-bata. Elemen api. Jurus andalanmu? Minde ragu. Bola api. Chan Seok mengangguk puas. Sempurna. Saat ku beri aba-aba bakar mereka duluan. Minde terlonjak kaget. Apa Sang A pun menyela dari samping. Lalu aku harus apa? Mata Minde mau copot. Nona Sang A juga mau ikut gila, ini terlalu nekat. 3 lawan 50. Kalian kan baru pertama kali. Minde panik bukan main. Kita harus panggil bantuan sekarang juga. Tak ada waktu, potong Chan Seok tegas. Tim lain bergerak di garis pantai jauh dari rute kita. Mereka takkan sempat sampai kemari meski kita berteriak meminta tolong. Kalau kita ragu, kawanan monster ini akan menyebar dan mengancam nyawa yang lain. Minde terdiam meresapi kata-kata itu. Benar juga. Ditambah lagi konflik tadi mungkin membuat mereka enggan menolong kita secepatnya. Chan Seok mengambil alih komando. Kita tak punya pilihan, selesaikan sekarang juga. Meski terjepit, satu-satunya jalan keluar adalah serangan kejutan. Jangan buang waktu. Dengar rencanaku, Minde. Ledakan formasi tengah mereka dengan sihir apimu. Aku akan mengacaukan sisi sayap. Chan Seok membagi tugas dengan cepat. Sang A ikuti ritmeku. Sang gadis mengangguk mantap. Dimengerti, Minde masih terpana. Strategi Chan Seok begitu mendetail dan sempurna. Kenapa dia terlihat sangat ahli? Seperti veteran yang sudah ribuan kali berperang. Siapa sebenarnya pemuda ini? Tiba-tiba para monster menoleh serentak. Bagi Minde inilah momen pembuktian. Dia maju sebagai pembuka jalan. Bola api raksasa membara dengan ganas. Energi sihir yang meluap menciptakan pilar api menjulang ke langit. Gerombolan monster itu tersapu ombak api hangus menjadi abu di tempat mereka berdiri. Aku butuh jeda untuk mengisi manat serum. Minde panik. Chan Seok tersenyum tenang memberi sinyal. Laksanakan, lepaskan saat kau siap. Keyakinan akan kekuatan diri kembali membara di mata Minde. Siap, laksanakan. Wush, Chan Seok mengumpulkan tenaga, lalu melesat bagai kilat membelah udara. Sorot matanya tajam dan dingin. Efisiensi adalah seni bertarungnya. Gerakan Chan Seok begitu presisi tanpa celah. Kerja sama tim adalah kuncinya. Barisan depan musuh mulai panik dan kehilangan kendali. Chan Seok membatin. Tunggu apinya siap, aku akan menahan kroco-kroco ini agar tak menyentuh Minde. Mustahil menahan sebanyak ini sendirian. Senyum tipis, penuh percaya diri terukir di bibirnya. Itulah mengapa pembagian peran sangat krusial dalam tim ini. Di sisi lain, Sang A mempererat genggaman pedangnya. Tanpa rasa takut, dia menerjang masuk ke tengah badai musuh. Zap percikan listrik menyelimuti tubuh Sang A, menyambar liar ke segala arah. Chan Seok, awas pida. Minde berteriak dari balik kobaran api. Chan Seok berputar cepat. Aku bisa menghindar. Tembak sekarang. Minde memanggil bola api raksasa dengan energi panas yang dahsyat. Hap tubuh Chan Seok melenting tinggi di udara menghindari lintasan api dengan akrobatik indah. Pedangnya tetap tergenggam erat, fokusnya tak goyah sedetik pun. Aura Chan Seok berubah mendominasi. Lenyaplah kalian semua. Pertarungan sengit mengguncang hutan gelap itu. Bam pedang menancap ke tanah. Debu dan asap mengepul mengaburkan pandangan dalam kekacauan. Kerja bagus tim, puji Chan Seok dengan suara berat. Tapi tiba-tiba Minde mengarahkan senjatanya padanya. Tuan Minde, Chan Seok terkejut. Pria itu menatap tajam sambil mengangkat laras senjatanya. Hei Minde. Tapi Minde malah menurunkan senjata dan mengibaskan tangan dengan santai. Bisa geser dikit, bos? Tanya Minde polos. Chan Seok bengong. Hah, kirain mau ngapain? Ternyata dia mengeluarkan alat canggih. Chan Seok menatap benda itu lekat-lekat. Itu, chip pelacak mikro. Yap, nanti tim pemungut kontrakanku yang bakal beresin sisanya, jawab Minde santai. Chan Seok masih loading. Susah kalau kita memanen item sendiri, bos. Berat, jelas Minde ala Sultan. Item monster itu makan tempat. Jadi kita pasang chip, biar pemungut yang angkut semuanya nanti setelah aman. Mereka yang bakal menaksir harga menjual, lalu bagi hasil cuannya sama kita. Setelah potong biaya admin sisanya masuk kantong kita. Chan Seok menyipitkan mata skeptis.
Emangnya bisa dipercaya? Minde tertawa riang, makanya cari vendor yang bintang 5 dong. Tapi ngomong-ngomong tadi itu gila banget sih, puji Minde kagum. 3 orang melibas 50 monster. Kita ini monster atau manusia? Tiba-tiba hawa mencekam muncul dari belakang. Naluri Chan Seok menjerit. Dia langsung pasang badan melindungi Minde tatapannya. Menajam setajam silet. Gawat! Desisnya dingin. Aduh, apalagi sih? Keluh Minde. Sosok monster itu menyeringai memamerkan taring mengerikan. Chan Seok melirik cepat. Analisisku benar ini, varian tingkat menengah. Chan Seok mengertakkan gigi menahan emosi, menatap tajam makhluk yang mengganggu kemenangan mereka. Apakah ini pemimpin kawanan tadi? Energi mana makhluk ini? Levelnya jauh di atas kroco sampah sebelumnya. Biar aku yang urus, teriak Chan Seok, tegas pada teman-temannya. Jangan ada yang ikut campur. Chan Seok sadar kalau monster ini lolos kedua temannya takkan selamat. Suara Sang A bergetar penuh keraguan saat ia berseru, "Yu Chan Seok." Namun Min Jae memotong tajam. Kita harus mundur ulur waktu dan laporkan situasi ini segera. Chan Seok mendesis dingin setiap kata penuh tekanan. Pergi sekarang atau kalian akan pulang tinggal nama. Wajah mereka memutih seketika dihantam teror yang membekukan darah. Sementara itu, Chan Seok berhitung dalam senyap. Jauh lebih mudah jika sendirian. Tanpa beban aku bisa melepas api surgawi dan membakar segalanya hingga sirna. Dengan dagu terangkat angkuh, ia menantang, maju sini mainan kecil. Kontras dengan kekacauan itu, langit biru di atas sana berarak tenang, seolah tak peduli pada nasib mereka. Min Jae menggigit bibir cemas setengah mati. Bukankah kita harus membantu? Itu terlalu berisiko. Tidak perlu. Chan Seok terlihat terdesak, namun anehnya tak satu pun serangan menyentuh kulitnya. Sekilas tampak seperti keberuntungan Dewi Fortuna, tapi itu bukan kebetulan semata. Dia menari di antara serangan menghindar sempurna, sembari melancarkan serangan balasan yang fatal. Setiap benturan tombaknya memicu ledakan api-api hitam legam. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi? Semakin api itu menjalar, gerakan monster itu melambat seolah terjerat rantai tak kasat mata. Tadi gerakannya kaku, bak pemula, tapi sekarang dia mempermainkan monster itu. Apakah dia benar-benar amatir? Gerakan macam apa itu? Chan Seok menerjang lurus, tubuhnya berputar tajam membelah angin. Cengkeraman pada pedangnya mengeras kuda-kudanya kokoh bak pilar langit yang tak tergoyahkan. Dengan sentakan pergelangan tangan yang presisi senjata itu melambung tinggi ke angkasa. Mata Sang A nyaris keluar saking kagetnya. Tombaknya, apa dia gila membuang senjatanya? Chan Seok awas. Namun monster itu justru mendekat memamerkan taring lalu membeku seketika. Detik berikutnya raksasa itu ambruk dentuman keras mengguncang tanah saat tubuhnya roboh tak berdaya. Makhluk itu menggeliat lemah. Chan Seok berkata dingin, energimu habis terbakar, tapi kau masih gigih juga. Baiklah, mari kita akhiri penderitaanmu dengan pantas. Dua saksi mata itu panik logika Min Jae. Hancur berantakan. Mustahil. Jelas-jelas tadi Chan Seok yang terpojok. Tapi kenapa monster itu yang tumbang sihir macam apa ini? Chan Seok berseru, "Hei Kim Min Jae." Pria itu tersentak. "Ah, ya aku di sini. Apakah wajar monster sekuat ini muncul di Gyeongdo-do?" Itu pertanyaanku juga. Ini bukan zona inti. Jika ini area inti invasi peringkat 3, baru masuk akal. Inti invasi ada 4 level. Laporan bilang inti alfa di sini harusnya tanpa peringkat. Jangan-jangan inti alfa di Gyeongdo telah berevolusi ke peringkat 3. Sang A ingin menyela, tapi fakta di lapangan membungkamnya. Jika itu bukan peringkat 3, Undeda kawat kigam, maka situasi ini tak masuk akal. Min Jae menyela panik. Tunggu sebentar. Tanpa peringkat dan peringkat 3 itu bagai bumi dan langit, hampir mustahil ada pemburu yang selamat. Chan Seok, dengan keahlianmu, ayo kita selamatkan pemburu lainnya. Bahkan jika itu peringkat 3. Namun Chan Seok memotong dingin, aku menolak. Apa kenapa? Bagaimana aku bisa menyelamatkan satu pulau sendirian? Aku bukan dewa, aku punya batas. Misi kita adalah hancurkan inti invasi, bukan tim penyelamat. Jika tak mampu, ya tak mampu. Dan saat kau ambil misi ini, kau jangan berharap semua orang akan pulang dengan selamat. Sang A tertegun penasaran. Chan Seok bertanya tajam, "Hei, jika kau di posisi mereka, apa yang kau lakukan? Kau akan penuh dendam benci dan memohon kesempatan hidup kan? Jadi wajar saja kita harus merasa kasihan dan menolong mereka, begitu pikirmu. Aku tak bicara soal empati manusia atau tidak. Aku bicara soal hasil akhir. Dalam hidup ada takdir akhir yang tak bisa ditolak. Suka atau tidak, saat itu tiba. Tak peduli perasaanmu, kau akan lenyap. Jadi jangan panik saat menghadapi krisis. Mentalitas lemah takkan bertahan lama di dunia ini." Pintu terbuka perlahan, sosok misterius masuk tanpa suara. Sosok itu bergumam, "Bangunan masih utuh, aman dari serangan lain. Syukurlah." Chan Seok waspada. "Kau lihat sesuatu?" Min Jae menyahut. "Di sini terlalu gelap."
Tak ada yang mencurigakan sejauh mata memandang. Cahaya ini memang berguna melacak posisi pemburu lain, tapi Chan Seok membatin waspada. Menyalakan suar terang benderang, begini sama saja mengundang bahaya datang. Kalau yang datang cuma monster kroco sih gampang. Tapi kalau bos monster yang muncul gawat, aku harus segera kirim sinyal peringatan. Ini Chan Seok dari tim 8, waspada energi monster ini gila-gilaan. Kemungkinan invasi alfa sudah naik ke level 3. Jangan main-main dengan cahaya. Itu bisa jadi bumerang bagi kita. Hemat energi kalian. Fokus utama kita cuma satu, hancurkan inti invasi dan semua penjajah ini bakal lenyap kan? Minjem mengangguk mantap. Tepat sekali. Tanpa suplai energi dari intinya, zona invasi ini bakal runtuh dengan sendirinya. Otak Chan Seok bekerja cepat. Oke, rencananya simple. Kalau mau pulang dengan selamat, kita cuma perlu ledakan inti invasi itu sampai tak bersisa. Sang A memejamkan mata dengan anggun menyusun strategi dalam benaknya yang tenang. Minje pun mengambil napas panjang mengumpulkan setiap tetes tenaga untuk pertempuran klimaks yang menanti. Chan Seok melirik alat di tangannya, benda ini bakal bunyi kalau ada monster mendekat canggih juga. Jadi bisa santai sedikit kan? Lokasi inti alfa sudah di tangan. Harusnya sih semua berjalan mulus kayak jalan tol. Tapi tiba-tiba, bisa di bapak. DEG jantung Chan Seok serasa mau copot. Ah elah, baru juga dibilang mulus. Sebuah auman dahsyat mengguncang udara, bikin bulu kuduk merinding disko. Suara Chan Seok tercekat. Hah, kau lagi? Dengan gerakan patah-patah dia menoleh. Tunggu dulu, makhluk apa ini? Wajahnya asing banget, belum pernah ada di data manapun. Sementara itu, di ruang komando Pulau Gyodong, operator berteriak panik. Lapor sinyal tim 5, lenyap total dari radar. Dugaan terburuk mereka telah gugur dalam tugas monster-monster ini, bergerak taktis, seperti pasukan militer. Satu korban jatuh di tim 3. Apa yang sebenarnya terjadi? Katanya ini cuma celah tanpa peringkat. Ini situasi darurat merah. Kita butuh bala bantuan sekarang juga. Nyalakan sirine bahaya untuk seluruh pemburu di area ini. Tiba-tiba seorang staf menunjuk layar. Ketua lihat ada satu orang nekat yang mendekati celah invasi alfa. Ketua asosiasi melotot. Hubungi dia. Suruh putar balik. Siapa sih orang gila yang berani cari perkara itu? Sosok itu melaju kencang tanpa rem menuju jantung bahaya. Itu Chan Seok dari tim 8. Apa dia jenius pertama yang sadar situasi ini? Ketua langsung memberi perintah tegas. Sambungkan komunikatornya sekarang. Aku mau tahu dia masih utuh atau tidak. Dalam hatinya ketua gemetar. Evolusi celah invasi secepat ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Tapi anak itu, dia satu-satunya harapan yang paham situasi lapangan. Mungkin Chan Seok punya kuncinya. Begitu tersambung suara Chan Seok, langsung ngegas. Wah, kalian gercep juga ya itu ya. Katanya tak berperingkat, aslinya malah neraka bocor. Untung refleksku secepat kilat. Kalian enak-enakan di sana, aku di sini senam jantung. Kerja kalian ngawur banget sih surveinya. Dengar itu, mau ku matikan saja suaranya, Pak. Awas ya, kalau aku balik nanti bakal kusentil dahi kalian satu-satu. Operator lega. Terkonfirmasi mulut pedas itu bukti Chan Seok masih hidup. Chan Seok kembali fokus. Api penantang surga, milikku belum level dewa. Belum cukup buat musnahkan monster sekuat ini sekali pukul. Api ini cuman buat bikin mereka lemas, finishingnya tetap harus pakai tombak kesayanganku. Tapi si raksasa bongsor itu alot banget nggak mau tumbang-tumbang. Dia mengeluh dalam hati. 3 hari nonstop bakar mana lawan kelelawar bateraiku. Sudah lowbat nih. Jauh lebih lemah dari biasanya. Aku nggak bisa kabur dari pulau ini. Harus cari power bank alami buat isi ulang mana. Mendadak matanya berbinar melihat sesuatu. Nah lo, ada lubang hitam misterius. Semangatnya langsung membara. Ketemui. Tanpa pikir panjang dia langsung loncat indah ke dalam lubang itu. Ayo ikuti aku, ada wahana seru. Ada sesuatu yang menarik di bawah sana. Di markas operator Pucat Pasi. Sinyal GPS, hilang lagi, ketua dia lenyap. Chan Seok telah resmi masuk ke kandang macan. Celah invasi alfa. Dia mendarat dan bersiul. Wih, lebih bersih dari kamarku. Celah level 3 saja tak seluas ini. Jadi penasaran kalau level 1 segede apa ya? Tiba-tiba. Tap, tap. Suara langkah kaki menggema misterius di belakang punggungnya. Chan Seok tetap tenang, gayanya cool abis. Dia sudah memindai seluruh area. Gimana kalau kita sudahin saja drama kejar-kejaran ini? Aku paling nggak suka dikuntit tahu. Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, siap menelan Chan Seok bulat-bulat sebagai camilan sore. Inilah dilema terbesar jurus api penantang surga. Apinya posesif banget, bakal nempel ke semua makhluk hidup. Selain tuannya, mau kawan atau lawan kalau apinya sudah ngamuk,
dan lepas kendali semuanya bakal hangus jadi abu. Chan Sok melompat mundur dengan gesit menciptakan jarak aman dari jangkauan monster itu. Mendadak cahaya ungu meledak dahsyat dari ujung tombaknya, menyilaukan pandangan. Makhluk itu meraung histeris. Suara mengerikan yang sanggup merontokkan nyali siapapun yang mendengarnya. 1 lawan 1 mungkin mudah bagi Chan Sok, tapi tantangan sesungguhnya baru saja dimulai detik ini. Gelombang aura biru memancar deras dari tubuhnya menyelimuti sang pahlawan dengan energi murni. Jantung di dalam dadanya kini berdetak kencang bersinar dengan warna biru langit yang begitu pekat. Energi sihir terserap masuk memperkuat setiap serat otot dan membuat fisiknya berevolusi ke tingkat selanjutnya. Chan Seok menghembuskan napas tajam menajamkan fokusnya untuk kembali menguasai tempo pertarungan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Lonjakan kekuatan ini ternyata jauh melampaui ekspektasi liarnya. Monster itu kehilangan kendali, matanya berputar liar hingga hanya menyisakan warna putih yang menyeramkan. Teriakan gila makhluk itu menggema seolah hendak meruntuhkan langit di atas kepala mereka. Chan Seok terkekeh pelan. Ayo kita mulai pestanya. Dia berbalik menantang bahaya tanpa rasa takut sedikit pun. Para raksasa itu menatapnya dengan sorot mata lapar, siap menerkam mangsanya kapan saja. Mereka memanggil bala bantuan, rupanya gawat. Kalau terus mundur misi ini bisa berantakan total. Dengan gagah Chan Sok berdiri tegak, menghalangi pintu masuk lubang hitam raksasa itu. Pantang mundur selangkah pun, meski sudah bertambah kuat levelnya saat ini, masih belum setara masa kejayaannya di dunia lain. Disinilah pusat kekacauan itu, berada persis seperti analisis Hunter Kim Min Seok. Sang penguasa wilayah telah hadir. Suara Chan Seok memberat menyadari ancaman besar di depan mata. Akhirnya muncul juga. Mata Chan Seok terbelalak, pupilnya mengecil, merasakan tekanan aura yang luar biasa. Duel legendaris yang menentukan nasib dunia siap meletus tepat di hadapannya. Pedang monster itu menghantam tanah dengan ledakan aura. Kau sengaja menunggu apinya padam ya? Tanya Chan Seok sinis. Wah, kau bisa bicara juga ternyata. Inti retakan ini memang punya kelas kecerdasan yang berbeda. Monster itu mengancam akan menghabisinya. Oh ya? Coba saja kalau bisa menembus levelku sekarang. Rasakan kombinasi 4 serangan mautku. Teriaknya sambil melompat tinggi membelah udara. Tombaknya melesat ke depan dengan kecepatan kilat seolah hendak merobek angin menjadi 2. Tapi monster itu menangkisnya dengan mudah. Tatapannya penuh dengan penghinaan yang menyakitkan harga diri. Tatapan Chan Seok menajam seketika. Teknik tombak bayangan kembar aktif. Cahaya biru kembali meledak. Sang monster mulai panik tak percaya dengan keajaiban yang dilihat matanya sendiri. Tombak bayangan kembar teknik yang menciptakan jejak cahaya hantu mengikuti jalur serangan aslinya. Jejak biru ini akan meniru serangan pertama dengan presisi dan mengulanginya sebanyak 4 kali beruntun. Terdengar sederhana, memang hanya sebuah pengulangan 4 serangan dasar. Tapi apa jadinya jika serangan bayangan itu datang terlambat satu ketukan tempo, itu berubah menjadi antem tombak, serangga angin, jurus mutlak yang hampir mustahil dihindari siapapun. Saat menghadapi serangan tunda yang terkoordinasi, lawan pasti akan lengah dan membuat kesalahan fatal. Mata Chan Seok bersinar liar. Dalam hatinya dia berteriak, saatnya mengakhiri sandiwara ini, sekarang juga. Tanpa ragu dia melesat maju menerjang pertahanan, lawan dengan kekuatan penuh. Pertahanan monster itu hancur lebur, tubuhnya terkoyak oleh ribuan tusukan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Harusnya tubuh itu lenyap menjadi debu. Tapi tunggu, ada sesuatu yang terungkap di sana. Benda apa ini? Sensasinya terasa asing dan salah. Dengan hati-hati Chan Seok membuka kotak misterius itu. Isinya membuat dia terpaku bisu. Sementara itu, markas pusat sedang dilanda kepanikan luar biasa. Sang ketua murka, jalur macam apa ini? Kalian mau mengorbankan semua hunter kita, ha? Sinyal tim 9, lenyap pasukan bantuan tertahan oleh gelombang monster yang mengganas. Mereka terjebak. Pendaratan di Pulau Gyodong mustahil dilakukan karena blokade musuh. Rasa dingin merambat di punggung sang ketua. Apakah ini akhir segalanya? Hanya keajaiban yang bisa menolong mereka sekarang. Kita tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan takdir para pahlawan itu dari layar ini. Di pusat komando seorang staf berteriak histeris, ketua sinyal darurat Hunter. Yu Chan Seok menerobos masuk ke zona alfa. Ketua terlonjak amarah meledak di wajahnya. Jangan bicara ngawur, itu misi mustahil. Namun layar utama menampilkan kebenaran yang tak terbantahkan. Seluruh lubang invasi di Pulau Gyodong telah dibersihkan dalam sekejap mata. Sinyal bahaya lenyap total dari radar hening. Eliminasi tuntas makhluk-makhluk. Itu musnah tak bersisa. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah keajaiban ilahi. Di tengah keajaiban itu, Yu Chan Seok duduk santai di atas rumput. Ia menatap langit biru tersenyum puas. Ah, udara kebebasan memang beda rasanya. Sementara itu, pertempuran sengit baru saja berlalu.
Para monster terhempas oleh kekuatan tekad yang membara. Tubuh Sang Ah penuh goresan, namun semangatnya tak padam. Ia mengertakkan gigi menolak untuk menyerah pada takdir. Pergelangan tangannya gemetar hebat, senjatanya terasa seberat gunung nyaris terlepas dari genggaman. Dengan sisa tenaga terakhir, Sang Ah menopang tangannya mengangkat pedang itu, menantang langit, matanya memindai dengan liar. Jumlah musuh seolah bertambah tanpa henti bagai ombak lautan hitam. Harapan menipis Yu Chan Seok pun tak terlihat. Mindai berteriak panik di belakangnya. Han Sang Ah, bertahanlah. Apa kita bisa pulang dengan utuh? Teriaknya putus asa. Sang Ah membisu, fokusnya menajam meski raganya rapuh. Ia tahu Kim Mindai sudah di ujung tanduk. Dan dirinya sendiri, berapa detik lagi ia bisa bertahan? Satu monster meraung suara yang meremukan nyali dan memecah gendang telinga. Sang Ah merendah ekspresinya membeku dingin, laksana baja yang siap beradu. Tiba-tiba keseimbangannya runtuh. Ia ambruk, kakinya lumpuh total. Mindai menjerit histeris melihat rekannya jatuh. Sang Ah tak berdaya. Monster itu membuka rahangnya lebar-lebar taring tajam, berkilatan siap mengoyak segalanya. Ketakutan melanda hingga ke tulang sumsum. Matanya terbelalak menatap akhir segalanya di bawah sinar bulan yang dingin. Ia memejamkan mata rapat-rapat, tak sanggup menyaksikan takdir kejam itu menghampirinya. Namun, keheningan menyapa. Perlahan Sang Ah memberanikan diri, membuka matanya karena merasakan aura yang berbeda. Monster-monster itu memudar menjadi butiran cahaya lenyap tak berbekas. Di titik kumpul sosok sang pahlawan Chan Sook melangkah santai. Ia menatap sekeliling dengan tatapan linglung, menyadari rekan-rekannya yang kelelahan akibat kekacauan barusan. Rupanya para penyerbu sempat mengamuk liar. Dua orang hunter tersentak kaget melihat kehadirannya yang tiba-tiba. Hah, Yu Chan Seok, benarkah dia? Chan Seok mengabaikan kasak kusuk itu, tetap tenang dan misterius. Semua orang bertanya-tanya, mungkinkah satu orang meratakan zona level 3 sendirian? Mustahil. Logika mereka hancur. Mereka tak percaya. Tiba-tiba Mindai melambaikan tangan penuh semangat dan berteriak lantang. Chan Seok, panggilan itu membuatnya menoleh menemukan dua rekannya sedang terengah-engah di sana. Ah, reuni yang mengharukan, batinnya. Mindai langsung nyerocos. Pesan itu bikin jantungku mau copot saking kagetnya. Lalu ia bertanya penuh selidik, kenapa Chan Seok nekat menangani lubang invasi itu sendirian? Chan Seok berjongkok di antara mereka memasang wajah Sokuken. Mungkin hatiku yang memintanya untuk melindungi kalian. Aku bergerak pakai perasaan, bukan logika. Sang Ah melongo ekspresinya seolah berkata, omong kosong macam apa ini? Hanya karena misinya sukses, dia jadi sok pahlawan yang bijak. Padahal Chan Seok kembali membatin dengan jujur. Sial, tahu begini harusnya aku kabur saja sebelum kontrak habis. Tiba-tiba suara berat menyela dari belakang. Hunter Yu Chan Seok, sebuah kehormatan bisa bertemu Anda. Saya Bi Yun Jong Tai, perwakilan resmi dari perusahaan operasi Korea. Saya menjabat kepala cabang ketiga di Incheon. Chan Seok menoleh menatap pria necis itu. Oh, jadi Anda biang kerok yang memanggil saya ke sini? Pria itu tersenyum tipis. Bisa minta waktunya sebentar? Di bawah guyuran hujan deras yang dramatis, sebuah gedung megah menjulang dengan angkuh. Pak Wali Kota menanti Anda. Ujar pria itu. Chan Seok melangkah keluar dari mobil membatin sinis. Apa panggilan dadakan ini? Hak istimewa para pejabat. Ia menatap gedung itu sambil mengangkat payungnya dengan gaya. Ngomong-ngomong, kontrakku sama sekali tidak menyebut soal bonus lembur atau bayaran tambahan. Kira-kira berapa harga jasa menghancurkan portal level bencana? Senyum licik terukir di bibirnya. Mumpung sudah di sini, ayo kita peras dompet mereka lewat negosiasi. Seorang pria parubaya keluar menyambut. Selamat datang, pahlawan Yu Chan Seok. Ia menyapa sambil memamerkan senyum bisnis yang terlampau manis. Saya Li Buch, koordinator eksternal. Dengan hormat dia menuntun Chan Seok. Bapak Wali Kota sudah menanti Anda bagaikan menunggu bintang jatuh. Laporan tentang Pulau Gyodong subuh tadi benar-benar mengguncang kami semua. Begitu beliau tahu, seluruh jadwal pagi langsung disapu bersih demi menyambut sang pahlawan. Chan Seok hanya menghela napas santai. Wah, padahal kita bisa ngopi santai nanti sore saja. Lagi pula itu cuma pemanasan kecil bagiku. Namun Biuji langsung menolak merendah. Jangan bercanda. Seorang pemula membereskan portal invasi tingkat 3 sendirian. Itu mustahil. Keajaiban semacam ini hanya ada di legenda era Hunter. Pertama, Chan Seok membatin dalam hati. Masuk akal sih. Tanpa pengalaman tempur, mustahil orang biasa bisa selamat dari sana. Hunter senior yang pernah melakukan ini di masa lalu, pasti monster sejati. Pintu ruangan pun terbuka lebar. Tuan Wali Kota Hunter Yu Chan Seok telah tiba. Sang Wali Kota menatapnya dengan senyum secerah matahari pagi.
Astaga, Anda pasti lelah setelah menembus perjalanan jauh demi sampai ke sini. Saya Park Yon, wali kota Incheon. Maafkan kelancangan saya mengundang Anda di tengah badai seperti ini. Dia bangkit menyambut dengan hangat. Mari silakan duduk. Kita perlu bicara dari hati ke hati. Koordinator Lee bawakan kopi terbaik untuk tamu kita. Siap laksanakan, Pak. Suasana menjadi serius namun hangat. Anda telah melakukan jasa yang mengguncang negara ini. Hunter Yu Chan Seok. Park Yon menatap tajam. Bagi Incheon, Pulau Gyodong adalah duri dalam daging. Kami harus bertindak, tapi anggaran yang tipis membuat tangan kami terikat. Chan Seok mengangkat cangkir dengan elegan. Berarti hari ini adalah hari keberuntungan Anda. Masalah pelik itu selesai dengan harga diskon bukan kali. Park Ayon mengangguk antusias. Tepat, tapi ini kontrak perdana Anda kan? Hunter Yu Chan Seok. Chan Seok menyesap kopinya perlahan. Benar sekali. Brak, dia menggebrak meja dan melompat berdiri. Langkah pertama dari legenda baru ternyata dimulai di Incheon ini. Sebagai wali kota dada, saya membusung bangga Korea masih menjadi benteng teraman di dunia. Chan Seok terlonjak kaget melihat tingkahnya. Hah, kenapa bapak ini tiba-tiba jadi hiperaktif begini? Wali kota kembali berapi-api. Mbak Papa berapi-api, dan Incheon ini adalah jantung denyut nadi Korea. Bandara Incheon yang megah mengalirkan jutaan barang tanpa henti setiap detiknya. Zona ekonomi bebas Songdo. Congna investor asing berebut melempar uang mereka sampai saya pusing menolaknya. Saya bersumpah, Mas, aku Tahanan menggelar karpet merah dari uang dan fasilitas demi memuluskan jalan Anda sebagai hunter Raja Yu Chan Seok. Kata-kata itu memutar kembali roda memori Chan Seok ke masa lalu. Teringat suara itu. Hei Chan Seok, jawab pertanyaan seriusku ini. Jong Tae bertanya sambil memutar setir. Apa sebenarnya alasanmu terjun ke dunia hunter yang gila ini? Chan Seok tetap fokus pada ponselnya dan menjawab dengan gaya khasnya yang kasar. Jika toilet mampet karena kotoran, harus ada orang nekat yang berani nyemplung ke air keruh buat bersihin kan? Cengkeramannya disetir menguat seolah paham. Ah, jadi begitu. Kau mengejar kilau ketenaran. Hunter hebat pasti jadi idola. Perusahaan berebut iklan dan TV akan memohon padamu untuk tampil. Chan Seok terkekeh pelan. Kau takut aku jadi sombong dan hancur ya? Ya, jawabnya tegas tanpa basa-basi. Banyak bintang muda yang silau oleh cahaya sukses dan lupa daratan. Pada akhirnya dunia ini sederhana namun kejam. Lewati perbatasan sedikit saja kau masuk neraka penuh monster buas. Korea adalah surga terakhir di bumi, tapi surga ini pun tunduk di bawah kuasa uang. Aksi gilamu kali ini benar-benar di luar nalar Hunter Yu Chan Seok. Jadilah pilar harapan bagi mereka yang lemah. Jangan sampai cahayamu redup ditelan ambisi. Lamunan buyar, awan kelabu di hati mulai sirna. Dulu semangatku memang seliar api. Tak kusangka dia sebijak itu hari itu. Sayangnya jiwaku sudah terlalu tua melewati masa-masa itu. Pahit getir sudah kutelan habis. Ketenaran dan hadiah berkilau itu tak lagi mempan untuk menggoyahkan hatiku. Chan Seok memiringkan kepala seulas, senyum penuh arti terukir di bibirnya. Kalau saya dapat dukungan sebesar itu, pasti harus ada timbal baliknya kan? Misalnya, kalimat selanjutnya membuat Park Gyon mematung seolah skenario politiknya terbaca jelas. Mendongkrak popularitas bapak secara instan. Pria tua itu terbatuk canggung mencoba menutupi kegugupannya. Instingmu tajam juga ya anak muda. Chan Seok terkekeh santai. Ponsel zaman sekarang tahu segalanya, Pak. Masa jabatan bapak habis tahun depan kan? Melihat situasi sekarang mustahil bagi bapak untuk terpilih lagi. Park Gyon mulai gelisah di kursinya. Keringat dingin mengucur. Kamu benar-benar belak-belakan ya? Tapi sebenarnya untuk kontrak kerjasama ini, Bukannya bapak butuh izin resmi dari pusat? Sang wali kota terdiam, kalkulasi politik berputar cepat di kepalanya. Pemula sepertiku butuh stempel wali kota C. Dia cuma mau klaim aku sebagai aset temuannya saja. Bukan demi aku tapi demi citranya sendiri. Sama saja aku menyerahkan diri ke kandang singa secara sukarela. Sang wali kota kembali memasang topeng percaya diri, mengibaskan tangan dengan gaya angkuh. Asal tahu saja, sebagai wali kota Incheon, koneksi bisnisku tak terbatas, baik lokal maupun asing. Park Gyon menggebrak kotak di meja dengan semangat. Lihat ini, kontrak model merek kopi terkenal ini sudah hampir habis. Aku bisa pasang wajahmu di sana. Chan Seok, masa depanmu akan cerah bersamaku. Tak terhitung untungnya. Brak Chan Seok menghentakkan cangkirnya memotong omongan itu. Pak Wali Kota, tawaran Anda terlalu transparan. Sepertinya Anda menganggap harga diri saya ini semurah kopi sachet. Mendengar itu, si pejabat tua tampak bengong dan mati kutu. Hah, Chan Seok menatap tajam. Saya juga nonton berita, Pak.
Dunia sedang kacau. Orang-orang butuh pahlawan baru, sosok kuat yang bisa mengubah suasana suram ini. Kalau saya terus naik level sebagai hunter, Chan Seok bersandar tenang, namun auranya mendominasi ruangan. Maka semua janji manis Bapak itu otomatis akan datang ke tangan saya tanpa perlu bantuan Anda. Park Gyeon panik bukan main tangannya melambai-lambai heboh. Tunggu aku carikan kontrak yang lebih aman dan cuan. Chan Seok bangkit berdiri masa bodoh. Maaf, gak tertarik. Dia berbalik pergi tanpa ragu. Kasih saja ke model lama, dia lebih butuh perpanjangan kontrak daripada saya. Sementara itu, di bawah jembatan yang diguyur hujan rintik misterius, dua bayangan tampak sedang berdiskusi. Lapor, misi Pulau Gyodong gagal total. Sosok yang berlutut itu menunduk dalam suaranya bergetar. Maafkan kegagalan saya, Tuan. Namun sang atasan tetap tenang dingin seperti es. Itu takdir yang tak terelakkan. Pengawal itu mendongak sedikit. Tapi ada kabar menarik juga. Sang bos mengernyit, oh, apa itu? Bawahan itu sigap menjawab, lihat potongan video ujian hunter ini. Suara ledakan terdengar dari layar ponsel. Api macam apa itu, peserta Yo Chan Seok? Gila, ini luar biasa. Sang bos menyambar ponsel itu dengan antusias. Sebuah seringai licik merekah di wajahnya. Yo Chan Seok, ternyata dia monster yang kita cari.